Ketua Umum PDI Perjuangan, yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto, dan di sini juga hadir Pak Rudianto Chen. Lalu tadi saya lihat ada Pak Jarot, dan yang saya hormati Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, Chef Henry dari Indonesia Chef Association, Ibu Rahayu Setiawati, Ketua Asosiasi Jasa Boga Indonesia, para kepala daerah se-Indonesia, Ketua DPP PDI Perjuangan, anggota fraksi PDI Perjuangan, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD, dan yang saya hormati DPD, DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia dan para hadirin sekalian. Indonesia adalah negara yang kaya pangan dan dengan banyak cara untuk mengolah bahan pangan menjadi masakan-masakan yang lezat dan bergizi tanpa tergantung pada minyak goreng. Kita bisa mengolah masakan dengan merebus, mengukus, memanggang, dan mengasapi. Polemik tentang minyak goreng mendorong kita untuk berinovasi dan berkreasi. Menindaklanjuti instruksi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dalam menghadapi polemik minyak goreng, maka DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata menyelenggarakan demo masak tanpa minyak goreng pada Senin 28 Maret 2022 di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung. Demo masak tanpa minyak goreng ini merupakan ajang kerjasama sekaligus sebagai unjuk kreativitas pengolahan kuliner dari kader-kader partai se-Jabodetabek yang hadir secara offline, tetapi juga ada kader-kader yang hadir secara online, yang tentunya masakan-masakannya yang diolah harus memperhatikan pertama yaitu kreativitas dalam penyajian, kedua mengutamakan bahan baku pangan lokal dan tidak boleh menggunakan minyak goreng. Keserasian dalam pelengkap penyajian makanan, dalam persiapan memasak memperhatikan standar higiene dan sanitasi, memperhatikan juga nilai kesehatan, gizi, nutrisi, dan rasa, memperhatikan kearifan lokal yang mengangkat nilai-nilai luhur warisan kuliner budaya Indonesia. Kegiatan ini menyajikan dialog makanan sehat tanpa minyak goreng yang dipandu nanti oleh Bapak Sekjen, Bapak Hasto Kristianto, bersama narasumber yaitu Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, dan Chef Henry, dan Ketua Asosiasi Jasa Boga Indonesia. Demo memasak tanpa minyak goreng oleh Chef Henry dan Chef Lukman. Tentunya nanti ada 5 kategori. Masak tanpa minyak goreng pun bisa dikategorikan sebagai kudapan atau makanan pembuka, soto atau sup, makanan hidangan utama, jajanan, atau pencuci mulut. Demo memasak tanpa digoreng oleh Ibu Heviarita Rahayu, yaitu Wakil Wali Kota Semarang, kebetulan mewakili dari DPP PDI Perjuangan, dan masakan yang ada ditampilkan adalah semuanya tanpa minyak, yaitu ayam bakar kecap, obo-obo telur asin, sambal tempe bakar, talam labu kuning, dan lodeh sukun. Demo pembuatan minyak oleh dari minyak kelapa dari Wakil Bupati Kulon Progo dan juga dari Asosiasi Jasa Boga Banten. Kreasi memasak tanpa minyak goreng dari 7 perwakilan DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek. Demo masa ini diikuti juga oleh kader-kader kami dari seluruh Indonesia melalui YouTube. Kami juga yang penting di sini menghadirkan ahli gizi. Ahli gizi akan menjelaskan juga ya dari setiap makanan meskipun diolah tanpa minyak, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi. Di akhir kegiatan ini kami memberikan penghargaan pada para peserta yang terbaik dan memperlihatkan masakan tanpa minyak goreng. Acara demo ini tentunya atas kerjasama kami dengan BKKBN, dengan ABJI, dan juga Indonesian Chef Association. Melanjutkan kepedulian dan kepekaan Bung Karno tentang masakan, maka demo masak tanpa minyak goreng menjadi alternatif dalam menghasilkan masakan yang berbahan baku lokal, murah, bergizi, menuju kedaulatan pangan sekaligus membentuk bangsa yang kuat dan cerdas. Demikian yang ingin saya sampaikan. Penyelenggaraan demo masak tanpa minyak goreng, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo.
Tapi tolong pikirkan, ini karena suatu hal yang tidak sebenarnya tidak perlu dipropagandakan. Semua orang makan. Nah, yang saya ingin tambahkan adalah makanan asupan yang sehat. Kalau kalian nanti seperti Galita, gemuk, gak jelas, anak obesitas, itu dibilang saya menirukan dalam hal berpakaian dan mengekspresikan diri. Demikian kabar hari ini, nanti dibenarkan. Sekarang ini salah satu terima bayaran dalam bentuk itu adalah jantung, akibat darah tinggi dan lain sebagainya. Monggo kalau enggak percaya sama saya, tanya sama Pak Hasto yang yuk, benar atau tidak. Sampai saya pun sekarang sudah terjadi itu mungkin mengenal atau sudah tahu ada rumah sakit otak. Dulunya dokternya ada, karena saya berdiskusi dengan para dokter. Kenapa namanya sakit otak? Karena di sana terjadi banyak sekali dan sekarang menjadi sebuah rumah sakit yang tidak secara menampung pasien, dan kami dengan para dokter sedangkan cabang-cabangnya insya Allah dibantu oleh dari BUMN itu ada yang cabangnya itu di Makassar. Nah, kenapa ya sebenarnya menurut saya para politisi yang terhormat, kenapa sih kita kalau membuat perbedaan itu gitu langsung pro kontra gitu? Nah, menurut saya sebenarnya itu apa ya? Coba dipikirkan dengan baik-baik. Semuanya ini untuk kehidupan siapa? Untuk kehidupan bangsa dan negara. Nah, kalau nanti tadi ada Pak Syekh, Pak Handi mengatakan bahwa apa yang kita katakan saya itu benar, karena beliau adalah orang yang melaksanakannya, bahwa makanan itu adalah sangat variasi luar biasa. Orang-orang bahannya itu saya selalu meminta kepada keluarga saya selalu untuk memberi sedang, bukan berarti anak itu saya tidak boleh makan hamburger, boleh, tapi kan bukan sebagai asupan dietnya. Itu sebuah perbedaan. Bagaimana nanti Pak Hasto yang akan menentukan seorang ibu yang akan, seorang perempuan yang akan siap menjadi seorang, harusnya mempunyai sebuah pengetahuan untuk mendapatkan bayi yang sehat sampai menjadi seorang anak balita yang sehat itu sebuah perbedaan. Di perjuangan sudah anaknya stunting mau dikembangkan. Ini pertanyaan besar saya waktu itu, mengapa akhirnya saya lebih memilih untuk menerangkan kembali. Ini sebuah pertanyaan baru, pengetahuan hidup dari sejauh kita harus hidup dengan makanan, bahwa masukan itu tidak bisa sehat saja, tapi harus sekarang juga ada aksi. Makanya untuk mempertanggungjawabkan anaknya yang sering mendapatkan masukan langsung. Jadi di dalam hal ini pertanyaan yang tidak akan pernah saya lupakan adalah ketika saya bertanya pada ayah saya, sebenarnya kalau berpolitik itu yang paling penting untuk rakyat sebetulnya apa toh Bapak? Beliau dengan enteng mengatakan yang namanya perut harus kenyang. Sangat lucu kan ya? Saya bertanya, politik saya pikir akan mendapatkan sebuah masukan yang berat. Malah beliau kok bilangnya enteng, yang paling penting adalah perut itu harus kenyang. Tentu waktu itu saya tidak bisa mencernakannya dengan baik, tetapi setelah makin besar, makin dewasa, saya mulai sangat mengerti. Tentu karena saya dapat merasakan
Kalau saya lapar saja untuk mengerjakan PR sekolah, itu rasanya susah sekali. Nah, pertanyaannya adalah yang kedua, lalu kalau harus kenyang, apakah hanya asupannya membuat kita kenyang? Nah, ini adalah sebetulnya kewajiban kita. Antara lain pada hari ini, yang saya dan Pak Sekjen berdiskusi, karena pada waktu antara lain, karena pada waktu saya mengatakan bagaimana ya ibu-ibu kok sangat tergantung sekali pada minyak goreng, itu langsung saya ditembak. Ada yang mengatakan, oh katanya pemimpin orang cilik, seperti tidak ada empati. Lalu ada tayangan ibu yang sepertinya mendemonstrasikan tanpa minyak itu sudah kolaps begitu. Jadi saya semakin prihatin. Padahal sebenarnya dalam urusan masalah makanan, karena ini adalah asupan, itu saya bicara dengan Pak Hasto Wardoyo, BKKBN, yang beliau kan sebetulnya untuk keluarga berencana, tapi kan ditambahi beban tugas oleh Pak Jokowi mengenai anti-stunting dan anemia. Jadi karena saya kebetulan orang yang sangat senang untuk bertanya pada orang, karena menurut saya malu bertanya itu kan ada ya jalan. Jadi kita tidak ada salahnya untuk menambah pengetahuan dengan saling bertanya, lalu diskusi, mendengarkan. Lebih banyak orang yang lebih pintar dari kita. Nah, jadi saya lalu sangat prihatinnya menjadi-jadi. Ternyata stunting itu adalah kembali asupan, masalah asupan. Asupan yang bukan hanya sembarangan. Asupan yang harus diketahui oleh rakyat adalah makanan sehat. Jadi saya tidak mengambil bagian daripada penugasannya Pak Hasto, tapi saya membantu, yaitu memberikan sebuah pengetahuan bagi ibu-ibu yang mau melihat, mendengar, untuk menambah pengetahuannya dalam hal asupan yang disebut makanan ini. Jadi anak-anak itu jangan diberi ciki-ciki terus kasih kenyang. Tapi pertanyaannya yang ketiga adalah menjadi sehat apa tidak. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin sebetulnya saya sharing. Tapi kan namanya sekarang dunia politik Indonesia ini sangat mudah untuk bukannya justru berpikir dengan baik untuk mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini tentunya tidak sembarangan, justru ada manfaatnya. Kenapa kalau lalu saya mengambil topiknya justru pada masalah makanan, dan saya mengintrodusirnya melalui program partai yang sudah saya instruksikan, bagaimana kita ibu-ibu untuk berpikir dengan baik, bagaimana menjadikan anak-anaknya adalah menjadi generasi masa akan datang yang tentunya harusnya menjadi lebih sehat, lebih pintar, lebih cerdas, lahir batin daripada generasi sebelumnya. Saya coba perbandingkan antara waktu ibu saya, masa generasi ibu saya, jadi sebelum kemerdekaan, lalu setelah merdeka, setelah dengan ini kita yang telah akan masuk kemerdekaan, merayakan HUT kemerdekaan 77 tahun. Pertanyaan besar sebagai bangsa adalah 2022. Bagaimana generasi kita sekarang? Semakin baikkah atau makin jelek? Seperti kalau saya dengarkan di Amerika,
Profesor Presiden Biden di dalam Kongres itu mengatakan bahwa akan meminta biaya yang lebih besar, terutama bagi kesehatan. Karena yang sekarang menjadi sebuah masalah besar di Amerika adalah karena memakan namanya junk food. Junk food. Nanti dibilang, oh Ibu Mega kuno. Masa nggak boleh makan apa itu ya? Apa itu? Kalau anak-anak itu suka hamburger begitu. Bukannya enggak boleh. Jangan saya dipro kontrakan. Tapi tolong pikirkan. Ini karena suatu hal yang tidak sebenarnya tidak perlu dipro kontrakan. Semua orang makan. Nah, yang saya ingin tambahkan adalah makanan asupan yang sehat. Kalau kalian nanti seperti di Amerika, gemuk, nggak jelas, yang namanya obesitas, itu dibilang, saya menirukan Presiden Amerika, monggo didengarkan. Sekarang ini salah satu momok penyakit itu adalah jantung, akibat darah tinggi, dan lain sebagainya. Monggo, kalau enggak percaya saya, tanya sama Pak Hasto Wardoyo, benar apa tidak. Sampai saya pun sekarang sudah terjadi. Itu mungkin mengenal atau sudah tahu ada namanya rumah sakit otak. Dulunya nggak pernah ada, karena saya berdiskusi dengan para dokter. Kenapa namanya rumah sakit otak? Karena di sana terjadi banyak sekali dan sekarang menjadi sebuah rumah sakit yang sudah tidak bisa lagi menampung pasien, dan kami dengan para dokter sedang membuka cabang-cabangnya, insya Allah nanti dibantu oleh Menteri BUMN, itu ada yang nantinya cabangnya itu di Makassar. Nah, kenapa ya sebenarnya menurut saya para politisi yang terhormat, kenapa sih kita kalau membuat perbedaan tuh gitu langsung pro kontra gitu? Nah, menurut saya sebenarnya untuk apa ya? Coba dipikirkan dengan baik-baik dulu. Semuanya ini untuk kehidupan siapa? Untuk kehidupan bangsa dan negara. Nah, kalau nanti tadi ada Pak Chef, Pak Handri mengatakan bahwa apa yang dikatakan saya itu benar, karena beliau adalah orang yang melaksanakannya, bahwa makanan itu segala macam, sangat variasinya luar biasa, kita olah-olah bahannya itu. Saya selalu meminta kepada keluarga saya selalu untuk membeli bahan yang segar. Bukan berarti anak cucu saya tidak boleh makan hamburger, boleh. Tapi kan bukan sebagai asupan tiap hari. Itu sebuah perbedaan. Bagaimana nanti Pak Hasto yang akan menerangkan seorang perempuan yang akan siap menjadi seorang ibu harusnya mempunyai sebuah pengetahuan untuk mendapatkan bayi yang sehat sampai menjadi seorang anak balita yang sehat itu apa toh yang harus dikerjakan. Lalu kalau sudah anaknya stunting, mau dikembalikankah? Ini pertanyaan besar saya waktu itu. Mengapa akhirnya saya lebih memilih untuk menerangkan kembali. Ini sebuah bukan pengetahuan baru, pengetahuan hidup dari sejak kita harus hidup dengan makanan, bahwa masukan itu tidak bisa hanya masukkan saja, tapi harus sekarang sudah ada ahli gizi. Makanya untuk mempertanggungjawabkan hal ini, itu saya kerjakan ahli gizi. Saya bertanya pada ahli gizi yang memang mengetahui hal tersebut. Jadi kan kalau saya jadi harus berbicara sedikit politik. Bayangkan ya, untuk apa kok sebetulnya? Itu kan merugikan rakyat sendiri.
ketika hanya saya dibilang seorang pemimpin yang katanya mengatakan untuk wong cilik, tapi seperti tidak empati dengan persoalan masalah minyak. Bukannya demikian. Karena saya ingin menerangkan kembali bahwa makanan itu harus bermanfaat bagi siapa? Bagi kita dan keturunan kita. Pak Jokowi dengan begitu serius, saya sampai suka bilang, aduh, Pak Jokowi bilang kita akan menjadi Indonesia dengan Indonesia emas tahun 2045. Kenapa beliau sampai menugasi masalah stunting? Beliau sendiri sudah mengatakan sudah mulai ada penurunan. Saya bilang pada beliau, Pak, jangan nyenengin dulu ada penurunan. Kalau saya stunting anemia harus nol. Itu target saya bilang. Berarti itu kita bisa masuk ke Indonesia emas. Lah kalau turun nanti kapan-kapan nggak diperhatikan naik lagi. Nah, coba bayangkan, jangan berbantah dulu lah. Pikirkan saja dulu ibu-ibu. Saya waktu itu mengapa sampai mengatakan demikian? Saya tuh berpikir begini, ibu-ibu antri sampai katanya ada dari setelah sholat subuh, terus sampai nunggu. Terus saya kan bertanya, nanti kalau anak-anaknya pulang sekolah, apakah ibunya ini sudah masak? Itu pertanyaan besar saya sebenarnya. Oleh sebab itulah saya mengintrodusir bahwa bukan berarti tidak boleh, nanti ada lagi yang bilang, oh Bu Mega bilang nggak boleh memasak sama minyak goreng. No. Pikiran kita kan mesti cerdas dan jangan dipotong-potong kalau saya ngomong. Yang sekarang senang kan selalu mana yang mau menjatuhkan itu yang dibuat potong dak gitu. Tapi kan banyak orang yang mendengar. Jangan dong, rakyat terus diombang-ambing dengan sebuah permainan politik yang harus menimbulkan pro dan kontra. Ajari mereka yang baik. Kalian yang ada semua yang mendengarkan saya, harus berbicara seperti itu. Ibu-ibu yang ada tadi dengan bangga dari sini, dari sana, membuat ini dan itu. Itu kan bukan saya senang sekali. Oh, ternyata masih banyak juga yang mengerti. Kalau di Sunda dulu, saya kan kuliah di Bandung. Setiap orang Sunda, kalau enggak tahu sambal, aneh. Sambalnya macam-macam. Dan itu segar. Lalu kan ada sampo namanya. Sampo itu apa? Yang namanya daun-daunan itu. Ada yang dimakan mentah, tapi ada juga yang direbus, dikukus, dijadikan satu. Itu namanya sampo. Pasti ada. So, maksud saya, apakah semua harus digoreng? Kan tidak. Ini tadi saja bandeng ada yang dibuat seperti dikukus dan lain sebagainya. Ini mengintrodusir kembali cara membuat makanan sehat. Jangan membuat anak-anak menjadi rentan. Saya sedih sekali dengar anak-anak menjadi stunting. Stunting itu hilang masa pertumbuhannya. Kalau itu bisa dibalikkan, ya alhamdulillah, belum ada obatnya. Sudah ada apa belum Pak Hasawardoyo? Obat untuk membantu anak stunting bisa mengalami pertumbuhan kembali. Padahal kan masa pertumbuhan itu dibilangnya 1000 hari. Itu dokter loh yang mau bilang, bukan saya. Nanti dibilang, oh Bu Mega ngomong doang. Enggak loh. Saya kalau berbicara bertanggung jawab. Nah, jadi dengan sekarang hari ini saya membuka diri, mengintrodusir makanan-makanan yang dengan lezatnya pun dapat dibikin mengganti yang namanya gorengan.
adalah dengan direbus, dikukus, dipanggang. Itu semuanya kalau di ayam panggang kalau saya bikin kok enak ya, begitu. Tadi saya introdusir dari kearifan lokal, budaya kuliner Sunda yang enggak mungkin saya tahu udah bisa kalau udah ada sambal, udah ada apa tadi sampo itu. Sampo itu bisa dari daun singkong dengan daun ubi dijadikan satu. Saya ingat seperti dibulatkan terus dipotong-potong. Lalu nanti kan ikan emasnya itu dipepes, kan begitu. Ada yang dibakar. Tuh, kulineri di daerah Jawa Barat kebanyakan. Ya udah itu untuk menjawab kayak ya udahlah gue ini gitu. Itu kan istilahnya, prinsipnya kan dikukus. Jadi kenapa kok terus sepertinya wah ibu ini sekali itu tidak peduli kalau tidak ada minyak. Saya sangat peduli, tapi kan masa kita hanya terus berhenti? Anak-anak kita mau dikasih makan apa ya? Itu yang pertanyaan saya melihat ibu itu antri. Jam berapa dia akan pulang? Terus anak-anaknya sudah dibuatkan makan atau belum ya? Kalau pulang sekolah. Lalu anaknya kalau sakit bagaimana ya? Tolong ibu-ibu. Kalau ini dengarkan yang saya katakan dan lakukan. Kalau ibu-ibu datang dari Partai PDI Perjuangan. Ini sangat sangat penting. Karena bahwa badan kita ini butuh vitamin. Dulu anak-anak saya waktu kecil itu saya suruh minum apa? Karena tentu kalau saya kan juga hidup saya tidak langsung seperti sekarang ini, tidak perlulah saya ceritakan. Saya pernah menjadi rakyat biasa setelah ayah saya dilengsarkan. Jadi ketika mungkin untuk membeli antara susu, apa yang harus bisa dibuat menjadi vitamin pengganti susu? Apa yang saya lakukan? Saya suruh anak-anak saya itu, saya rebuskan kacang hijau tiap hari minum. Nanti, kenapa kacang hijau? Ya tanya ahli gizi lah daripada saya yang menerangkan. Banyak sebenarnya kalau mau tahu. Nah jangan dimatikan, ibu-ibu itu sepertinya itu hak saya memakai minyak goreng. Terserah. Saya tidak melarang. Kayaknya saya merasa sangat prihatin. Kata prihatin itu, kalau anak-anak sampean tidak sehat lahir batin, tidak cerdas, pemimpinnya kita minta menjadi negara yang bisa punya generasi emas dari mana? Coba pikir panjang, jangan pikir pendek. Coba pikir lagi. Jadi kan padahal tadi saja sudah ribut. Maksudnya saya kan tutup dulu, saya lihatkan. Oh itu makanannya semua Pak Jarod bilang enak, Mbak Restu bilang enak, Mbak Yanti bilang enak. Jadi kan apa yang saya katakan itu sebenarnya benar loh. Katanya di sini ada wartawan. Tolonglah, kalau saya ngomong itu, mana yang benar, ya katakanlah yang benar. Jangan dipersoalkan dalam politik. Ini asupan untuk rakyat banyak, termasuk keluarga kalian. Ya dong. Karena saya sangat sedih banget loh dengar anak-anak kita banyak yang stunting. Anemia tahu. Darahnya itu apa ya namanya Pak Hasto ya. Kekurangan apa ya. Jadi badan lemes dan lain sebagainya. Apa Pak Hasto? HB, kekurangan HB, jadi hemoglobin. Nah, Ya, hemoglobin.
Saya Ya kan? ngerti Siap. hemoglobin. Ya, Ya, tapi kan banyak ibu-ibu nggak ngerti ibu. Nah, itu terangkanlah. Jadi apa ya? Ya boleh gampangnya darah merah kita tidak sehat, betul apa tidak? Jadi kita Iya. lemes lah. Bagaimana anak-anak kalau lemes, mau lari aja lemes, mau main bola aja lemes, Iya. akhirnya yaitu badannya lemah. Tolong pikirkan ini. Jadi bukan urusan saya. Aduh, apa sih urusan saya minyak goreng, orang udah jadi pemerintah. Tapi kan saya ini sebagai naluri ibu yang untuk membuat bahwa please jangan sedih gitu loh. Nah, udah ada saya suruh demonstrasikan. Zaman dulu mana ada minyak goreng beli. Zaman dulu loh, saya ngomongnya nih panjangin tuh, zaman dulu. Ibu saya orang Bengkulu. Dia ahli masak banget. Dia adalah first lady pertama kita kan. Bayangkan, saya tuh suka mikir kalau lihat banding dengan first lady yang ada sekarang. Bukan mau membandingkan, tidak. Karena itu ibu saya orang Bengkulu, masih aja tetap suka masak. Jadi beliau itu begitu taunya teknik untuk makanan atau memasak enak. Kalau bikin rendang, sampai saya juga bisa begitu. Nah ini coba Pak Handri, ini tradisional rendang Bengkulu. Jadi Bengkulu tuh punya rendang, bukannya hanya Padang, tapi sangat simple. Tapi ibu saya, bayangkan, karena untuk enak, dia bilangnya begini, karena saya sebagai putri pertama, itu saya mesti belajar masak. Saya tidak tahu, mungkin itu tradisi adat di sana ya, Bengkulu ya, untuk anak perempuan, begitu. Tidak mau kelapanya, itu dibeli dari pasar. Ya tentu waktu itu kan seorang first lady yang mau masak. Jadi harus nyari dari pohon kelapa. Itu satu tandan. Jadi kan kelapa itu ada berapa biji atau di tandan. Kenapa? Karena saya nanya, supaya santannya rasanya sama. Coba bayangkan. Ini kan teknis ya, teknik ya. Ternyata tapi benar. Dia bilang, ini kan supaya kelapanya sama tuanya. Nah, sudah. Terus, untuk marut, ini saya spesial kasih kepada Pak Handrin. Kok marut? Nggak mau dia pakai parutan begini. Ada parutan Bengkulu itu seperti ada kepala begini. Jadi namanya kukur. Dikukur begini. Terus nggak boleh apa? Nggak boleh salah. Galurnya. Sampai seperti itu bayangkan. Ternyata apa? Saya nanti kalau pikir nanti saya kasih resep terus apa? Mbak Risma yang sering nanya, Bu resepnya apa nih? Gitu. Ternyata memang enak banget. Saya kan udah bikin dengan kelapa dari pasar aja, terus dengan kalau mesen dulu, kan di Banten tuh banyak kelapa gitu. Mesen dulu gitu. Lalu dikukur dengan kukurnya yang begitu sama kukur yang kayak saya mesti kasih foto berkali. Sekarang mungkin udah tidak ada kukuran, namanya dipanggilnya kukuran. Coba bayangkan, itu seorang first lady kalau masak loh. Apa maksudnya? Artinya seorang perempuan kan mestinya seperti begitu ya, menurut saya ya. Memberikan makanan yang sedap, yang bergizi, yang sangat disukai oleh keluarganya, dan lain sebagainya. Ketika saya pergi ke daerah, ibu-ibu kalau saya mulai ngomong begini, apa bilangnya? Pasti dikontradiktifkan, ya itu. Saya bilang, kenapa ya orang hidup sekarang kok begini ya? Kapan dia gotong royongnya? Ya ibu kan kaya, saya kan miskin. Aduh, aku pikir ini gila juga deh. Apa urusannya? Apa urusannya? Orang saya tahu cara tradisional juga. Nah,
Jadi jangan hanya mendengarkan saja, lakukanlah untuk memberikan makanan pada anak-anak itu apa? Makanan yang sehat. Saya kalau sarapan sangat menurut saya sangat mudah. Apa coba? Jagung. Kira-kira mungkin satu jagung dipotong separuh, dipipil. Ini benar loh. Terus satu ubi jalan. Terus satu pisang. Itu dikukus, jadi satu piring kan. Jadi pisangnya, ubinya itu dipotong-potong kecil. Sudah kenyang, sehat. Coba. Dan dari sisi saya sudah introdusir dengan nanti program masak dengan namanya program memasak murah meriah. Jadi harus dibuat untuk satu kali makan satu hari sekitar pembelanjaannya 60 ribuan. Karena saya boleh nanya kalau segini cukup apa enggak ya? Ibu-ibu sendiri pada bilang, oh itu cukup Bu. Nah, monggo. Supaya apa? Kembali itu asupan itu yang baik lah. Jangan disia-siakan lah anak-anak itu. Penyesalan di kemudian hari akhirnya. Cobain. Padahal kan bapak-bapak juga kalau gini dengerin. Karena apa? Kalian tuh juga punya tanggung jawab tuh. Kalau enggak mau bertanggung jawab, pakai KB dah. Dah, itu aja. Supaya anaknya enggak banyak. Nah, kan harus tahu kekuatan ekonomi itu seberapa besar. Karena apa? Saya kan juga jadi lama-lama. Apa sih? Saya kayaknya orang Islam juga loh. Kadang saya suka mikir ini, saya ini termasuk di tempat mana sih kayaknya diragukan. Saya belajar agama Islam, dikatakan laki-laki adalah imam. Oke, ambillah itu imam. Tapi tanggung jawab loh. Jangan dikelelerkan loh anak istri kamu. Itu yang saya mau. Nah, saya mulai darahku naik dah. Iya dong. Siapa suruh kamu ambil anak orang? Kan gitu. Saya selalu mengatakan pada anak cucu saya, jangan mau sembarangan. Itu laki minta baik-baik sama kita loh. Ada namanya lamaran. Betul apa tidak? Ayo. Kalau udah kok dikelelerkan, ya enggak lah. Ada ibu-ibu juga yang bilang, Ibu, saya nggak bisa ikut KB karena suami saya tidak mengizinkan. Karena suami saya mengatakan bahwa anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, bukannya 100%, 1000%. Tapi, Gusti Allah juga menyuruh pelihara keluargamu. Jadi anaknya juga harus dipelihara. Cara meliharanya apa? Antara lain masukkan asupan yang sehat. Jadikan dia dari sejak mulai dilahirkan sudah punya masa depan. Apa masa depannya? Kalau sehat lahir batin, pasti anak itu paling tidak akan pintar. Itu udah satu rumus yang saya coba untuk kerjakan dan benar berhasil. Saya punya banyak anak asuh. Anak pintar kebanyakan jadi sekolahnya. Sebabnya, karena ini memang pintar, badannya sehat, gitu loh. Jadi tolong bapak-bapak juga, gitu, jangan diserahkan seluruh tanggung jawab bahwa karena saya imam, jadi kamu mesti ngeladeni saya, yes. Tapi urusan nanti anak-anak tuh sehat apa enggak, itu semua pada perempuan. No.
Kalau ada ibu-ibu yang tidak sama dengan saya, ya sudah, lebih baik jangan jadi anggota PDI Perjuangan. Karena ini bagi kalian sendiri loh. Saya selalu ribut soal ini. Kenapa? Nggak terima saya. Nggak terima saya. Gimana? Anak-anak stunting yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, istri digaplokin sendiri dan lain sebagainya dan sebagainya. Gimana dia mau masak? Pikir dah, nih ada dari mana nih? Dari kota Jambi. Nah, ayo ibu mikir. Siapa lagi nih? Nah, itu ada Vin Baura. Nah, pikir sambil dikerjakan. Gimana ya? Ini kan bukan buat hidup buat kalian loh. Organisasi politik yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah alat perjuangan untuk apa? Untuk namanya bangsa dan negara. Bukan untuk kesejahteraan kalian semata-mata. Tidak. Ingat loh omongan saya ini. Jadi saya mengintrodusir ini susah payah. Jangan lalu, aduh kadang saya juga mikir, gimana sih sebetulnya Indonesia tambah pintar apa tidak ya. Apa-apa dikat gitu, sepertinya yang hanya mau mencari apa sih propaganda itu dulu, zaman dulu. Ini orang untuk rakyat sendiri loh. Gimana coba? Sedih saya melihat kalau kalian pun terbawa oleh bermain politik praktis gitu. Saya tidak pernah mengajarkan hal itu. Ini kepentingan kalian loh. Tolong loh. Berapa anak kalian? Kalian kan pasti kepingin hidup yang masa depan yang baik, sejahtera dan lain sebagainya. Dan itu sudah tersebutkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa semua berkehidupan, berkeadilan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Loh, kalau nggak itu baca. Terus jangan dimainkan dong. Hanya untuk terus pikirannya 2024. Nah, makanya Pak Jokowi ngamuk. Lah ya iyalah. Kayak apa sih? Pemilu tuh ada terus kok. Tapi kan kebutuhan untuk hidup itu ada. Jadi jangan apa ya? Ya itu pikiran saya dan menurut saya pikiran saya sangat realistis kok. Kalau saya pergi keluar dan lain, saya lihat anak-anak kemarin itu saya dengarkan di Al Jazeera. Itu sekarang di negara Afrika yang disebut tanduk. Itu ada toh bagian yang disebut tanduk. Seperti Ethiopia, Kenya, apalagi. Sekarang itu sedang mengalami drought itu musim kering. Kekurangan makan dan lain sebagainya. Please ibu-ibu. Jangan terpaku. Bukan saya tuh melarang, tidak loh. Dengan urusan banyak masak aja pakai. Kalau ada toh yang mempresentasikan, kalau udah ada minyak goreng gitu, aku pikir aku nanti apalagi saya dibully. Saya udah siap-siap aja. Ini kan semua karena media juga. Beri pembelajaran kepada rakyat. Jangan karena mulut saya yang ngomong, lalu saya dipro-kontrakan. Coba bagaimana maunya jadinya republik ini di kemudian hari. Ketika pejuang-pejuang kita, founding fathers kita udah membuat yang terbaik bagi kita, Pancasila lah, Negara Kesatuan Republik Indonesia lah, Bhinneka Tunggal Ika lah. Hanya mengisi itu loh. Mengisi itu loh. Dengan apa ini? Sekarang yang diomongin urusan pangan, asupan ke perut, kan begitu. Lah kok gituan aja dibikin ini? Aduh.
Aduh, minta ampun deh saya. Dulu kan ada namanya, kita itu saya aja di sekolah dipelajari. Ingat ya, 4 sehat 5 sempurna. Itu makanan kan, yang kalau 5 sempurnanya itu susu. Di sekolah saja, saya enggak tahu. Zaman dulu, yaitu kita diberi minum, kalau enggak salah seminggu 2 kali, yaitu kacang hijau. Kalau enggak dibuat air, itu Mbak Risma minum itu terus dibikin bubur kacang hijau gitu. Cobain. Hai. Jadi jangan terus patah pikiran gitu. Masih banyak yang bisa dilakukan. Berikan pada anak-anak itu asupan yang sehat. Saya kan bilang sekarang kan bertebaran ya. Nanti dibilangnya pula saya menolak hal itu, enggak. Yang ada mie apa itu loh, mie apa sih? Apa namanya? Mie instan. Saya bilang kalau mau makan itu boleh, tapi jangan tiap hari. Itu bagi anak-anak enggak baik loh. Kalau enggak percaya ya tanya aja ahli gizi. Kecuali di dalam packingnya itu jelas loh disebut. Saya suka ngomong loh sama mereka. Tolong dong, harus tersebutkan loh. Itu makanan tuh sehat atau enggak gitu. Ya kalau Bapak Ibu kan udah jadi ya, kedewasaan itu kan kalau enggak salah sampai umur 22 tahun lah. Jadi silakan tinggal ya itu kalau seperti kata Pak Hasto, nanti kalau makan popo itu namanya tadi goreng-goreng Pak Hasto dua kena itu kolesterol tinggi, ngaku dia. Karena saya bilang, kamu biarin kamu berolahraga, kamu Hasto, bilang, sepanjang makananmu tidak diubah polanya, bukan melarang. Mau tempe goreng boleh, tapi kalau apa aja sayur digoreng, tempe digoreng, daging digoreng, ayam digoreng, udah nggak ada variasinya, gitu loh. Membuat empati, simpati itu bu, jangan caranya kayak gitu loh. Oh iya loh. Terus sepertinya saya ini bukan perempuan, waktu saya dibully-bully, saya sampai mikir, emangnya dipikirin saya ini bukan perempuan apa ya? Nggak ngerti urusan masak, memasak apa dan kebutuhan gitu loh. Mau jadi apa sih bangsa kita ini sebetulnya? Hanya karena politik pendek mau 2024 gitu ya. Tadinya ini hari ini saya udah bilang sama Hasto, males aku kok suruh lagi ngomong. Gak tahu anak buahku itu jalankan apa enggak, aku bilang gitu. Padahal ini kan udah sebuah hal yang saya katakan dari sejak kapan. Saya suruh nanti dari ibu-ibu DPRD, sampai tingkat DPRD. Ayo bantuin rakyat, turunlah kamu mempopulerkan nih masakan murah meriah, sehat, walafiat untuk anak-anakmu, untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Begitu loh. Itu tolong loh Mbak Risma nanti untuk juga biar sepetan yo. Saya tuh khawatir tahu nggak? Karena Pak Hasto ini wis poseng dia. Iki piye yo Bu, aku mesti ngurusi KB. Udah gitu yang stunting, lalu anemia. Nah, sekarang memang kita perlu sinergi koneksitas, semua orang harus mengatakan membuat target stunting anemia ini 0. Anak-anak itu disehatkan kembali dengan makanan yang murah meriah. Seperti telur. Sampai saya tuh suka pikir, karena nggak ada ya buntu banget sih ya gitu. Kayaknya
mesti telur goreng gitu. Iyalah, ngapain sih telur aja pakai telur goreng? Kan bisa dikukus, sampai direbus bisa, dipanggang bisa. Terus kalau teknik cara menghidangkan itu supaya gampang, tolong deh dibabarkan aja. Tahu babar itu apa ya? Jadi umpamanya ayam satu gitu, ini sampai teknis tak ajarin. Jangan dipotong 10 gitu. Terus buat bapaknya dada atau paha. Ya kasih ini anak-anak loh. Nah, itu satu ayam kan bisa dipotong kecil-kecil. Jadi kalau untuk 5 orang lah, katakan ya mungkin. Itu kan bisa makan semua gitu. Biar dikit-dikit, tapi kalau tiap hari ada asupannya ikan. Sama juga. Itu tergantung ini kreativitas kita memasakkan untuk keluarga. Nanti kapan-kapan deh, supaya bukan mulut saya aja yang ngomong, tak praktekkan supaya kalian lihat gitu. Saya ini bisa masak atau enggak. Saya ngerti banget yang namanya manajemen urusan rumah tangga itu. Loh kok saya yang sedihnya, saya kok di pro kontrakan sama ibu-ibu juga gitu. Aduh, saya pikir gila dan ini Republik. Maaf dah. Iya dong. Aming Supriyatna Kayak Sugeng. saya tidak berpengetahuan sama sekali soal masak-memasak. Ayo tanding. Kalau saya nggak menang, banyak yang udah ngerasain masakan saya selalu enak. Nggak ada yang bilang nggak enak. Kenapa? Karena saya memang bisa masak loh. Coba ayo, jangan nggak dengerin saya lagi. Tapi kalau yang kontra saya, udah dah pusing saya. Udah jangan ikut di PDI Perjuangan deh. Sana deh jalanin sendiri gitu. Yang namanya hidupmu gitu. Iya loh, karena kan saya juga manusia loh. Saya ingin mengajarkan kepada rakyat saya loh. Hanya karena saya namanya Ibu Megawati Soekarno Putri, karena nama saya ini adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan ikut nanti juga tanding di pemilu. Gitu. Nah, gimana sih ya saya nggak jadi, saya bilang Mas Hasto, kesel aku deh. Keselnya saya bukan yang saya dibully, mau dibully urusan politik lain, ya terserah. Loh ini saya membantu ibu-ibu supaya anaknya makannya baik dan lain sebagainya. Ini hakikat kehidupan loh. Kok saya dipelintar-pelintir nggak jelas. Hai, maaf aja dah. Sampai bilang sama Sekjen, aku usul gitu loh. Cekel saya. Enak aja. Emangnya saya ngomong bohong apa? Dibilang nggak ada empati atau apa? Sakit hati saya sebagai perempuan. Oh enak aja. Kayak saya ini nggak pernah tahu urusan perempuan. Betul apa enggak? Ayo, ibu-ibu. Nah, itu ada namanya Mega Niki Julu. Nah, namaku pula dipakai. Awas kamu nggak jadi kayak saya. Enak aja pakai nama-nama saya. Loh iyalah. Ayo, jangan menang ibu-ibu nih. Bersuaralah. Karena benar kan? Yang rugi siapa? Ibu-ibu loh. Anaknya stunting dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak berpengetahuan. Atau menjadi malas. Karena memang dari mungkin boleh nanya sama Pak siapa tadi, Handri. Mungkin memang yang paling cepat kan kalau masak goreng ya Pak ya. Iyalah. Paling males toh, mau ngerebus lah, ngukus mungkin paling enggak 30 menit gitu. Kalau goreng sreng 5 menit jadi gitu. Nah, ayo bapak-bapak ada yang suka masak nggak? Coba angkat tangan dah.
Yuk sini tanding sama ibu yuk. Mbak Risma lah, ntar kapan bikin perlombaan memasak gitu. Ntar aku mau, kalau terus aku ngelawan Sopo dulu. Tapi aku juga mau lihat dulu ya. Boleh dong. Resepnya apa yo gitu loh. Aduh kesel banget deh saya. Diajari pola hidup sehat kok dijadikan urusan politik. Sangat praktis, politik praktis yang gak jelas. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Cobalah tolong pikirkan kembali. Yang saya omongkan ini sebetulnya benar apa tidak? Sangat-sangat benar. Sangat-sangat benar. Nanti kok, oh ibu kok membenarkan apa yang diomongkan sendiri. Ya buktikan saja lah. Tidak usah ribet-ribet lah. Tolonglah Pak Hasawardoyo itu. Nah ini ada lagi yang saya mesti ngomong sedikit aja. Ini urusannya tidak urusan masak-memasak. Saya prihatin lagi apa? Karena kan saya lihat banyak terjadi kebakaran. Itu sampai pusing deh. Pusingnya kenapa? Kenapa sih kebakaran tuh ditungguin? Maksudnya kalau udah kejadian baru heboh. Saya sampai mikir kerjanya RT RW itu apa yuk? Nah, sama juga seperti di struktur partai itu, yang dari DPD sampai anak ranting. Ini kan saya lihat ada DPD lah, ada DPC lah. Kok iya kalian itu seluruh keanggotaan kita itu berapa sih harganya? Belilah itu loh, apa sih alat semprot itu loh. Apa namanya ya, yang untuk yang itu apa sih tabung itu loh, namanya apa ya, tabung buat tabung pemadam. Tabung untuk pemadam api itu loh. Kalau bergotong royong apa nggak bisa ya? Satu, nih, jangan tunggu lagi. Kemarin udah di mana tuh? Di Jakarta tuh sekarang udah berapa tuh? Yang 10 rumah lah, yang opo lah. Sampai terus saya pikir, apa nggak ada kepikiran ya beli tabung itu ya? Saya di setiap rumah saya ada loh. Saya kalkulasi. Loh, iyalah, ayo kerjakan. Itu kan sebuah kehidupan. Kerugiannya luar biasa. Saya nanya sampai Ibu Menteri, sampai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Iku Mbak, karena beliau sekarang ikut di BRIN, yang saya menjadi Ketua Dewan Pengarah. Saya sampai nanya, ini kalau terjadi kebakaran, maksud saya kalau bencana, termasuk kebakaran, kerugiannya itu dari pencegahan, nah nanti hari apa ya? Saya disuruh pulang ngomong di BMKG. Saya ini kok diperlukan, tapi kayak nggak didengarkan. Nah, saya mau disuruh ngomong pula di BMKG, urusan pencegahan bencana. Ini gimana ya? Oh aneh. Terus kalau sudah ribut, oh ini karena lupa mematikan kompor. Urusan kompor, cuman kalau dipikir, Mbak ya kenapa sih kakek lupa? Itu rule of the games. Kalau saya di dapur saya udah ada tulisannya, saya tulis loh ABCD apa? Kalau mau keluar, udah mau tutup dapur, itu ada di situ. Nah, tolong dilihat, dibersihkan satu semuanya, keduanya itu lihat yang namanya ini apa kompor dan lain sebagainya. Di dapur saya selalu ada tabung untuk pemadam itu. Lah kalau nggak bisa beli, itu kan mahal Bu gitu. Nah, sekarang pikir aja, saya nggak tahu harganya. Mungkin ada ya 35.000 ya, ada ukuran berapa itu? Yang paling kecil sekitar 100.000. Yang mana? Yang paling kecil itu 1 ruangan. Itu 100.000. Itu. Ya. Nah, ini saya nanya sekretaris saya, katanya 100.000 lah. Nah kan daripada bapak-bapak ngerokok, saya suka perbandingan gitu loh. Kenapa bisa beli rokok? Rokok itu berapa? Ayo, 1 pak. Ayo, berapa sekarang?
lebih jauh. Hah? Untuk 1 bulan itu tapi kunjungannya pasti lebih mahal daripada Bukan. Sekarang 1 pak berapa? 20.000 rata-rata. Nah iya. Nah, kan bisa ya dari 1 pak itu kamu beli aja dulu dah separuh gitu loh bapak-bapak. Kan daripada kamu nanti mengalami kerugian. Emangnya cuma istri doang yang mengalami kerugian? Kan enggak. Kamu juga. Punya rumah apa segala tak liatin gitu. Aduh, aku bilang pusing saya kalau udah gitu. Kenapa sih nggak susah amat diomongin? Saya nggak ngerti ya. RT RW itu sekarang apa ya ininya? Apa nggak bisa ya? Terus udah gitu. Kan bukannya ada ya. Seperti di desa yang namanya apa itu? Dana desa. Kenapa nggak dibelikan itu ya? Antara lain loh. Tolong pikir. Nah, ini pikiran politik loh. Ayo, nih. Pak Andi, siapa? Andri Wahyudi. Ini pikiran politik tuh. Siapa lagi? Sekretaris, Enos, Bupati, Natuna. Oh. Bayangkan loh. Gimana sih? Itu adalah pencegahan yang seharusnya sudah dipikirkan dan sebenarnya itu bisa. Di kantor-kantor partai awas nggak ada gituan. Saya udah instruksikan Pak Hasto. Itu pertolongan pertama. Daripada tak buka-buka nungguin apa itu, damkar itu. Damkar aja kan kamu udah pernah hitung nggak sih yang paling dekat di mana? Yang paling dekat dari rumah saya di mana? Kenapa? Itu kan hitungan jarak. Belum lagi macet. Ini kayaknya pikiran apa ya? Kok remeh-temeh amat sih Ibu? No. Tidak, kalau dikorelasikan dengan kerugian. Kerugian nggak punya rumah. Coba harta benda. Itu sampai saya nanya sama untuk meyakinkan saya sama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Aduh, Bu, pusing kalau udah namanya urusan bencana, kebakaran apa. Yang sebenarnya kan aku bilang, Mbak, itu kan sebenarnya bisa dicegah. Sangat bisa lah. Jangan tergantung hanya pada si damkar itu. Belum lagi nanti cari air. Saya emangnya dipikir nggak ngerti. Damkar itu, saya pernah lihat di sebuah kejadian daerah mana, Jakarta, masalah Cempaka Putih apa, somewhere gitu zaman kapan. Wow, noneng gitu kan. Terus, wah udah datang nih gitu. Karena kelihatan kan, saya lagi di mana waktu itu. Lo kok tahu-tahu, neng pergi lagi. Kan saya nanya ya, saya keluar orang. Itu kenapa udah selesai? Gak ada airnya. Ayo. Pikir. Ini pikiran-pikiran praktis saya berikan pada kalian untuk kehidupan sehari-hari yang memang menjadi sebenarnya bisa terjadi pada kalian. Masa sih gitu aja nggak bisa mikir? Ayo bapak-bapak, pikir. Bedakan kalau berani. Kayaknya nggak ada rokok, itu tidak safe. Wah, rasanya udah kesel aja aku. Belilah itu. Nah ini, Sigit jangan ketawa-ketawa kamu. Beli sana, di kantoran ada apa enggak? Kan gitu bapak-bapak kesombongannya. Wah kalau udah nggak bisa beli rokok kayaknya udah bakal kiamat. Loh, ego kamu tuh turunkan. Ego kamu itu turunkan. Kalau kamu, saya berani begini, karena ketua umum kamu. Kalau kamu nggak mau ikut perintah saya, out. Begitu aja, gampang di partai ini. Nggak usah ngikut. Karena ini kehidupan. Buat siapa? Buat kita. Kita siapa? Bangsa Indonesia. Nah, apalagi mau apa? Saya jangan ditantang loh. Karena saya ngomong tuh benar. Kecuali kalau ngomongan saya, Bu, Ibu ngomongnya kayaknya ngomongnya prok-prok bambu doang, Bu. Nah,
boleh kamu ngamuk sama saya. No, saya udah ngalami sendiri kok. Ngalami sendiri. Aku lihat, karena saya waktu Wapres itu saya pegang bencana loh. Kenapa saya bikin ada diminta untuk bikin arahan di BMKG? Karena itu saya yang buat. Itu untuk siapa? Bukan buat saya. Apalah urusan hujan buat saya? Tapi ini kan kalau udah bencana, nah longsor apa ini Mbak Risma tuh, kasihan loh dia. Sampai ngamuk-ngamuk gitu, tidak perlu ngamuk sebenarnya. Maksudnya apa? Karena saking jengkel. Loh kok ini lambat banget? Rakyatnya wes arep lemah, wes arep mate. Kalian gimana? Bergerak dong. Nggak usah tunggu perintah lagi. Ada Baguna. Mana tadi? Ada Sadar Restu. Iya, saya sampai selalu gitu. Baguna, begitu dengar tamteng-tamteng, datang. Tanya, apa yang diperlukan oleh rakyat? Kan gitu. Ini enggak. Tunggu terus instruksi. Nah, gimana mau maju? Nih, bayangkan dari urusan makan nih. Saya kan biasa begitu. Karena memang saya senang ngajari. Kenapa? Ya karena itu sebetulnya bukan buat saya loh. Saya nih, aku selalu pikir ya, siapa suruh aku dikasih profesor, doktor honoris causa gitu. Bukannya apa, itu kebanggaan. Tapi aku tuh mikir, mulutku ini capek loh. Ajari kalian aja yang kadang tuh cuma melongo aja gitu, dengerin aku. Aku tadinya dulu suka mikir gini, oh didengerin aku. Tapi kalau udah lihat kenyataan, nggak dikerjakan, kan saya ini punya hak prerogatif, tapi kan saya tahan gitu. Saya tahan. Kenapa? Kalau mau, wes tak pecati kalian semua yang males-males. Bener deh, boleh loh. Tapi kan enggak. Cuman mulutku aja yang ribut. Please pikir deh, untuk apa kamu jadi anggota partai? Itu udah disebut. Partai politik, organisasi partai politik adalah alat perjuangan. Alat perjuangan. Alat perjuangan. Bukan mencari duit. Ayo, ada yang nggak ngerti lagi? Ini katanya terbuka, biarin aja. Supaya rakyat mendengarkan bahwa saya sebagai ketua umum sudah memberikan instruksi pada kalian. Nah, tinggal nanti rakyat yang menilai. Nah, tolong dinilai dah. Ini pemimpin-pemimpin ini. Bergerakkah ke bawah dia? Gitu loh. Untuk apa? Nah, cuma magrok-magrok doang. Enggak turun ke bawah. Udah berapa kali ya kalau dalam rapat? Rasanya saya udah berapa kali ya toh turun ke bawah tuh udah aku ngomongin. Jadi kalau kalian nanti nggak jadi lagi, jangan ada yang disalahkan loh. Kalian yang salah. Dari gini kok disuruh turun ke bawah. Ya, kalau nggak dijalankan ya terserah. Udah kalau gitu udah mulai udah nangis lah, ngamuk lah gini, gugat lah. Yo. Wih, gugatan, udah seneng amat gugatan. Kayak punya hak sing koyo. Lupa dia kalau orang partai. Ada ADART. Udah pernah baca belum ADART? Ya Pak Sekjen, dari jam, ya lumayan deh. Mana dia Pak Sekjen kita? Mana ya? Kalau susahnya ngelihat kalau ininya kecil-kecil gitu. Ya, kan? Oh itu, nah. Oh Mas, kok Sekjennya enak men? Aku suruh ngomong-ngomong, dianya mangan ini, makan enak dia. Tuh sama Pak Jarod, sama Mbak Yanti, tuh ketawa-ketawa dia. Awas lo nanti darah tinggimu kau kumat lagi. Jadi kebayang enggak? Itu yang namanya saya suka bilang sama anak buah saya, enak kamu ya. Saya ini apa? Saya suruh-suruh.
ketua umumnya di rumah terus. Saya ini sudah saya bilang di lockdown sama Mbak Puan, ketua DPR. Beneran loh, serius loh. Ya sekarang berarti 2 tahun 3 bulan. Saya hanya bisa webinar aja loh. Mbak Puan tuh aduh kenceng banget. Itu karena rasa sayang. Selalu Mbak Puan bilang, Mama itu jangan terlalu bersemangat terus. Umur katanya gini, benar 57 di Bali. Ingat, gitu. Oh iya, kalau sama dia saya takut. Kalau sama yang lain saya nggak takut. Makanya aku ngomong-ngomong terus. Udah Pak Sekjen ya, makasih ya. Suruh ngomong terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sangat jelas arahan dari Ibu Ketua Umum tentang bagaimana berpolitik itu menyentuh kehidupan rakyat, termasuk politik pangan itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, untuk anak-anak kita agar mendapatkan asupan gizi yang baik, dan juga ini semua untuk bangsa dan negara. Karena memajukan kesejahteraan umum itu dimulai dari makanan yang sehat, dan saya masih ingat betul sejak bulan Maret tahun 2020 ketika COVID melanda, seluruh 3 pilar partai diinstruksikan oleh Ibu Ketua Umum untuk menanam tanaman makanan yang bisa dimakan 10 tanaman pendamping beras. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan tidak hanya makanan dalam aspek filosofi, pentingnya kehidupan politik yang menyentuh kehidupan rakyat melalui makanan, dan berpolitik bagi PD Perjuangan itu sangat membumi. Juga bagaimana berbagai penyakit ya tentang stunting yang menjadi kekhawatiran kita bersama. 3 anak Indonesia, 1 menderita stunting. Dan kemudian pola makanan yang sehat itu juga harus dipelopori oleh kader-kader partai. Jadi Ibu Ketua Umum ini Mbak Yanti dalam waktu 2 hari telah mempersiapkan secara maraton dengan ilmu Roro Jonggrang, tetapi akhirnya semua bisa, bahkan daerah-daerah pun berpartisipasi untuk membuat resep makanan khas Nusantara yang tidak menggunakan minyak. Di sini juga ada Bu, tadi Mas Jarod sudah mencoba bagaimana jengkol yang rasa bau jengkol, tetapi khasiatnya sama dengan jengkol. Rupanya sudah direndam dengan kopi, Mas Jarod ya. Di sini ada juga Cica Kuswoyo, Sariyo Kuswoyo, itu mempraktekkan sayur lodeh Bung Karno. Juga ada tadi sup dari bandeng yang ternyata rasanya luar biasa. Jadi di sini ada beberapa chef yang bergabung, Ibu Ketua Umum, dan juga ahli gizinya ada, dokternya ada, jasa boganya ada, sehingga semua bersatu di dalam membangun kedaulatan pangan sebagaimana menjadi arahan dari Ibu Ketua Umum dan telah dicanangkan oleh Bung Karno melalui Trisakti tersebut. Nah, selanjutnya ada juga Pak Hasto Wardoyo yang berada di Sumatera Utara karena mau mengisi kaderisasi tingkat madya yang dilakukan oleh DPD PD Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Pak Hasto Wardoyo kasih tanggapan singkat padat. Ini gimana berbagai penyakit-penyakit akibat pola makan yang tidak sehat, dan bagaimana arahan dari Ibu Ketua Umum di dalam kebijakan yang akan Pak Hasto Wardoyo jalankan sebagai Kepala BKKBN. Dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Sekjen. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, Pak Sekjen, dan ada Pak Jarod, Bu Yanti, para senior partai yang tidak saya sebut satu persatu. Mohon izin, kami dari Sumatera Utara, Ibu, karena sebentar lagi kami juga sosialisasi stunting dengan DPD dan fraksi dan juga kepala-kepala daerah
dari PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Pak Sekjen yang saya hormati, tadi Ibu sampaikan bahwa stunting cukup tinggi di Indonesia, itu betul, dan ada isu yang menarik ketika minyak goreng itu naik, kemudian saya ketika sosialisasi stunting ada yang membantah bagaimana menurunkan stunting, harga minyak goreng aja mahal. Oleh karena itu, terobosan yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, kami mengucapkan terima kasih menjawab tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Karena sebetulnya untuk gizi seimbang tidak harus butuh makanan yang digoreng. Sehingga anak yang untuk mencegah anak stunting saja tidak butuh telur goreng, telur rebus sudah cukup. Mereka tidak sadar bahwa di dalam telur itu sudah ada lemaknya, sudah ada minyaknya. Itu di dalam daging yang dipepes atau ikan yang dipepes sudah ada lemaknya, sudah ada minyaknya. Sehingga ibu-ibu ini kami sosialisasikan, saya kira buku yang dibuat oleh Ibu Megawati, kami terima kasih sekali, resep dari Ibu Mega untuk penurunan stunting, ini kami sosialisasikan, kami kombinasikan dengan jurus-jurus untuk tanpa minyak goreng. Ini oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Pak Sekjen, Pak Hasto yang saya hormati, sebetulnya gizi seimbang itu orang tua itu tidak begitu membutuhkan lemak berlebihan. Jadi tadi kalau Pak Sekjen menyampaikan bahwa risiko terjadinya katakanlah tekanan darah tinggi, kemudian juga kolesterol, itu memang betul, sehingga orang-orang tua seperti kita-kita ini sebetulnya sudah tidak butuh lagi minyak goreng sebetulnya. Jadi cukup makanan gizi seimbang yang tidak digoreng, di dalamnya sudah ada lemak. Kita makan apokat saja, di dalamnya ada lemak nabati dari apokat itu. Dan ini untuk ibu-ibu hamil mencegah stunting khususnya, ada asam folat, ada dalam kacang-kacangan, tidak perlu digoreng. Kemudian ada vitamin C, bahkan jangan sampai kena gorengan, karena vitamin C hancur, rusak kalau kena panas gorengan. Jadi kalau direbus, dihangatkan sebentar itu jauh menguntungkan. Karena sekarang ini banyak sekali ibu-ibu hamil yang kekurangan asam folat, kekurangan vitamin D. Saya kemarin ke NTT bersama Pak Presiden Jokowi memeriksa ibu-ibu yang mau hamil, yang mau nikah 3 bulan sebelum nikah, kita periksa dulu HB-nya, ternyata 48% HB-nya kurang dari 11,5. Dan ini butuh tambah darah yang ada di dalam makanan-makanan yang tidak harus digoreng. Yang terakhir, izin Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen dan juga Pak Jarod dan semua senior, kami hari ini juga dari Kulon Progo membawa demo membuat minyak dari kelapa. Dan minyak dari kelapa ini tidak kalah dengan minyak dari kelapa sawit. Artinya memang sengaja dari kelapa biasa yang bisa ditiru oleh kader-kader kita yang ada di pelosok-pelosok, ibu-ibu rumah tangga. Saya juga sebagai anak nomor 8 dari keluarga yang miskin, kami dulu juga bikin krengseng, Ibu. Jadi minyak diparut, kemudian tadi Pak Hasto juga Pak Sekjen mendemokan memarut kelapa, kemudian diperes, setelah itu santannya itu digodok sampai 2 jam, 3 jam, akhirnya nanti terpisah antara minyaknya sama blodonya atau ketaknya itu. Nah, ketaknya untuk gudeg, kemudian atasnya itu jadi minyak. Nah, itu ternyata minyaknya kalau untuk goreng dipanaskan lebih kuat tahan panas daripada minyak kelapa sawit, karena minyak kelapa sawit titik untuk menguapnya lebih cepat dan lebih mudah menimbulkan kanker pada kita yang mengkonsumsi minyak kelapa sawit dibandingkan minyak kelapa biasa. Ada satu yang unik sekali. Orang desa itu senangannya namanya itu jelantah. Jadi ibu saya juga kalau eman-eman, kalau minyak itu langsung dibuang tuh eman-eman lah. Minyak kelapa bisa dipakai untuk jelantahnya lebih sehat. Kalau minyak kelapa sawit tidak boleh pakai jelantah karena minyak kelapa sawit mudah rusak kena panas. Tapi minyak kelapa biasa bukan kelapa sawit, untuk 2-3 kali goreng masih insya Allah masih aman. Nah inilah nyambungnya antara himbauan dari Ibu untuk bikin minyak sendiri, kemudian juga tidak harus digoreng, itu saya kira tepat sekali. Pertama untuk mengatasi stunting tidak khawatir, ibu hamil tidak khawatir. Yang kedua untuk orang-orang yang sudah tua supaya tidak kena kolesterol seperti yang sampaikan Pak Sekjen. Dan yang ketiga minyak kelapa tidak kalah
baik dibandingkan minyak kelapa sawit. Ya. Terima kasih Pak Sekjen dan Ibu Ketua Umum, kami ucapkan terima kasih atas arahannya dan kami selalu mohon arahan dan kami mohon doanya ini di Sumatera Utara dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Baik, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Hasto Wardoyo. Rupanya dia juga ahli jelantak juga, minyak goreng bekas. Jadi memang betul Ibu, ini Pak Hasto Wardoyo membawa contoh dari Kulon Progo, praktek yang hidup di desa-desa, desa yang berdikari. Jadi membuat minyak goreng dengan kelapa dan ternyata manfaatnya begitu banyak sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto. Jadi luar biasa, terima kasih sekali. Dan selanjutnya yang ditunggu-tunggu bersama, kita akan melihat bagaimana demo makanan tanpa minyak. Ada beberapa chef yang hadir di sini seperti Chef Handri dan Suhaimi. Yang Chef Suhaimi itu khusus didatangkan oleh Mbak Yanti Sukamdani untuk menyampaikan variasi makanan kita yang luar biasa, dan dari setiap booth yang ada di sini itu bisa dilihat bahwa makanan Indonesia itu hebat-hebat. Itu cita rasanya itu luar biasa dengan bumbu-bumbunya, dan daripada kita ribut-ribut urusan-urusan yang tidak produktif, lebih baik mari kita terus gelurakan rasa cinta kepada tanah air dengan mencintai kuliner Nusantara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tina Tun untuk bagaimana memimpin demo ini agar menjadi atraksi yang begitu menarik, sebab berkaitan dengan makanan itu merupakan persoalan mati hidupnya sebuah negeri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Dan kita sama-sama sudah mendengarkan keynote speech dari Ibu Ketua Umum, luar biasa. Terima kasih Ibu Mega dan juga Pak Sekjen, Bu Yanti, Pak Jarot. Dan sekarang kita akan masuk ke demo masak tanpa minyak goreng. Dan ya tadi saya coba ada kerupuk tapi nggak pakai minyak goreng, dan saya udah coba, enak banget rasanya. Ya, nanti kita akan demokan seperti apa. Dan hari ini acara demo memasak pada kali ini kita sudah kedatangan chef yang sangat luar biasa. Ada Chef Handri, boleh beri aplaus. Nah, hari ini Chef Handri juga selain akan memasak, akan mendemokan ini masakan tanpa minyak goreng. Betul ya Chef ya? Betul sekali. Nah, selain ada chef, ada juga nih ahli gizi kita yang cantik yang akan mendampingi, ada Mbak Wibi. Oke, baiklah. Nah, tapi sebelum kita demo masak, chef bisa silakan langsung memulai. Saya akan kasih info dulu untuk semua teman-teman yang demo memasak hari ini dari DPD dan DPC se-Jabodetabek. Itu akan ada 2 jenis masakan tanpa minyak goreng, dan nanti yang menang akan mendapatkan hadiah spesial dari DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata di akhir acara. Oke. Nah, udah bergabung bersama kita juga nih ada Ibu Wakil Wali Kota Mbak Rita. Nah, nanti juga beliau akan masak ya, mewakili dari DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata, dan juga pastinya mewakili ibu-ibu ya, mewakili ibu-ibu yang memasak tanpa minyak goreng. Apa aja sih? Bisa dikukus, bisa dibakar, dan bahkan bikin kerupuk tanpa minyak goreng ya. Nanti Mbak Yanti, Pak Jarot bisa mencoba ya. Baiklah, kita akan langsung ke chef. Silakan chef. Jadi gini, saya praktekkan, kalau orang bilang masak kerupuk harus pakai minyak. Kalau buat saya mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental. Ya, karena saya udah buktikan sendiri. Jadi gini, orang selalu berpikir memasak harus pakai minyak. Yang crispy bisa kok. Jadi bagaimana caranya? Ini nanti silakan bisa dicoba ya. Kalau dulu yang tradisional, ada orang memasak kerupuk menggunakan pasir. Ada yang menggunakan garam. Tetapi dengan kemajuan zaman, ada yang kita sebut air fryer atau kita bisa memanggang. Ini langsung gini aja. Ya. Ya, ini tinggal kita masukkan ke oven aja. Sekitar 7 sampai 10 menit, temperaturnya di 175 derajat Celcius. Ya. Jadi ini tanpa digoreng ya chef ya jatuhnya ya, masuk ke
Oven. Oven yang sudah kita set temperatur 175. Berapa tadi? 175 ya. Oke, jadi ini ya, ada kerupuk, apa nih, kerupuk mie, sama ini kerupuk yang biasa. Udang. Kerupuk udang ya ini ya. Nah, tuh ya, bisa dilihat. Mungkin ada yang mau mencoba? Ibu mau mencoba? Ini kerupuk tanpa minyak goreng. Nah hari ini Chef mau masak apa nih Chef? Saya mau bikin asinan Betawi, jadi sayurannya adalah cabbage atau kol, terus ada pakai selada, pakai tahu, pakai kacang. Nah, kacangnya tidak saya goreng juga, tetapi saya sangrai, jadi sampai matang, baru nanti kita blender dengan bumbu-bumbunya. Wow, berarti ini kalau bahan-bahannya sebetulnya sama ya dengan asinan biasa, tapi hanya highlightnya adalah kacangnya tidak digoreng dan kerupuknya juga tidak digoreng tanpa minyak ya. Nah, saya mau nanya ke Mbak Wibi nih, Mbak Wibi. Dimasukin nggak, Chef? Ini nih. Nah, Mbak Wibi, ini kan kita memasak tanpa minyak goreng ya? Iya, betul. Kalau dari ahli gizi sendiri bagaimana? Ini untuk kesehatan apakah lebih baik atau bagaimana? Nah, Silakan. sebelumnya kita bicara dulu tentang minyak goreng nih ya. Nih, minyak goreng ini merupakan, nih kalau kita bahas gizi nih, ini bakal jadi salah satu alasan mengapa ada demo tanpa menggunakan minyak goreng. Nih, jadi gini nih Batina, kalau orang lain mungkin belum ada yang tahu nih, kira-kira atau mungkin nggak ingat mungkin atau bacanya baru sekilas, ternyata pembatasan konsumsi minyak goreng itu sendiri udah dibatasi oleh Kementerian Kesehatan. Berarti sebetulnya sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk mengurangi minyak goreng. Iya, bukan karena kita sekarang lagi langka minyaknya atau mahal, jadi kayak kita batasi aja nih minyak goreng. Ternyata enggak. Jadi sejak lama memang sudah ada pembatasan untuk konsumsi minyak goreng itu sendiri. Oke, nah sekarang kalau misalnya nih kita makan contoh misalnya tadi Chef mau bikin asinan Betawi misalnya nih ya, kacangnya nggak digoreng, kerupuknya nggak digoreng, itu untuk gizinya sendiri bagaimana? Apakah lebih sehat? Apakah misalnya apalagi kalau yang punya kolesterol gitu-gitu kan? Nah itu gimana tuh Mbak Wibi? Oke, kita balik lagi nih, kita semuanya sekarang mengacu aja ke pedoman dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, di mana pembatasan konsumsi minyak itu sebenarnya sebanyak 5 sendok. Nah, 5 sendok ini setara dengan 72 gram lemak. Untuk konsumsi 72 gram lemak ini hanya berdasarkan minyak saja nih, tidak di luar dari bahan-bahan makanan yang mengandung lemak nih Bu nih. Jadi kalau misalnya kita konsumsi lemak atau yang lain, nah konsumsi dari minyak itu sendiri akan lebih dibatasi lagi, kurang dari 5 sendok makan nih. Nah, untuk berarti mencukupi, sebetulnya memang harusnya dikurangi gitu ya. Itu kan 5 sendok makan itu hanya dari minyak saja sebenarnya. Di luar dari minyak itu tadi kan kayak contohnya kata Chef, ada kacang tanah. Iya, betul. Kacang tanah tuh orang kan digoreng nih Kak ya. Nah, sebelum digoreng bahkan dia bisa disangrai, dia sudah mengandung lemak itu sendiri. Jadi untuk pemenuhannya, berarti sebetulnya di dalam makanan tersebut itu sudah ada minyak naturalnya. Ya, sudah ada lemaknya begitu. Jadi nih kalau misalnya kita tanya, jadi wajib gak sih setiap hari kita masak nih harus pakai minyak goreng? Kira-kira jawabannya sekarang apa tuh? Enggak dong. Nah, enggak ya Bu ya, enggak. Kenapa nih? Ntar bilangnya kan tadi di minyak ada lemak nih. Lemak kan dibutuhin nih buat badan kita kan. Jadi harus kita penuhin lemak itu dari minyak. Jawabannya, berarti sebetulnya di setiap makanan itu sudah ada mengandung minyak-minyaknya sendiri. Ya, betul. Nah, betul. Oke, berarti sebetulnya ini rekomendasi dari Kemenkes juga untuk mengurangi konsumsi minyak goreng sebetulnya. Ya, betul. Dan itu sudah ada sejak lama. Selain pembatasan itu juga sebenarnya udah ada tips-tips nih biar kita konsumsi sehat gimana sih dari minyak dan lemak itu. Oke, tips-tipsnya. Nah, tahan dulu Mbak Wibi, nanti kita akan bahas soal itu. Sekarang Chef udah sampai mana nih? Sekarang kita mau bikin apanya? Berikutnya, tadi sayuran udah saya potong seperti ini, ya Julian. Untuk jenis potongan, terserah. Kecepatan motong juga terserah ya. Itu Chef tadi motong udah kayak tak gitu. Aduh, saya ngeliatnya terpukau loh Chef. Terus ini sekarang bikin apa nih? Ya adalah nanti kita bikin bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah. Saya kasih ebi, saya kasih kacang, cuka, dan gula merah. Nanti tinggal dicampurkan dengan sini. Oke, berarti ini sekarang lagi dimasukin untuk di blender adalah bahan-bahan untuk bumbunya ya Chef ya. Nah, ini tadi dimasukin ebi juga supaya lebih wangi ya pastinya ya. Karena asin dia ya. Karena apa? Asin. Oh, ini sudah asin, jadi jangan terlalu banyak juga ya. Nah, tadi juga diimbangi dengan bumbu-bumbu lain. Tadi apa lagi Chef? Kacang.
Kacang dan gula merah. Kacang dan gula merah. Nah, mungkin buat yang di rumah nanti menunya bisa di Google ya. Nah, yang penting kalau misalnya untuk pembuatan yang tanpa minyak gorengnya itu nanti chef akan jelaskan. Nah, ini kacangnya ya chef ya. Setelah tadi diapain chef? Disangrai. Oke, jadi sudah disangrai. Oh, bisa ya. Iya. Oke, nah chef selain ini nanti masak apa? Asinan Betawi. Saya kasih nanas biar dia rasanya lebih seger. Jadi saya kasih nanas biar rasa manisnya dapatnya dari buah juga jadi lebih seger. Wow, jadi lebih natural ya dan juga lebih segar. Oke, chef selain masak ini apa lagi nanti chef? Nanti ada wingko. Nah, wingko saya menggunakan singkong. Biasanya wingko itu menggunakan tepung ketan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tepung ketan itu mempunyai kadar glikemik yang cukup tinggi. Ketika mempunyai kadar glikemik yang cukup tinggi, itu ada potensial untuk memicu diabetes pada tubuh kita. Oke, berarti mengurangi gulanya juga gitu ya chef ya, intinya ya. Oke, ini sudah dicampur semua. Aduh, ini sih dari teksturnya kayaknya seger banget ya. Wow. Nah, tadi balik lagi ke Mbak Wibi nih. Ya, gimana tadi? Jadi sebenarnya untuk kesehatan itu tadi untuk tips-tipsnya seperti apa tuh? Ya, tadi mungkin agak kecepatan ya, mungkin nggak kedengeran nih. Jadi di teman-teman di rumah atau di sini juga bisa sambil searching nih pembatasan konsumsi gula, garam, lemak. Itu biasa disebut GGL. GGL itu pembatasan apa tadi? Gula, garam, lemak. Oke. Ya, di sini kita fokus lemaknya nih yang tadi cuma 5 sendok makan per hari kan. Iya. Nah, tipsnya apa sih? Biar kita tuh konsumsi bahkan di bawah 5 sendok makan nih Mbak Tin nih. Ya, gimana Jadi, caranya? Kan kadang-kadang untuk nakar seperti itu Ya. kita udah biasa konsumsi yang konsumtif gitu kan? Ya, gorengan gitu ya kan. gimana Nah, tuh tips caranya? dari mereka biar kita tetap sehat itu sebenarnya gampang. Yang pertama itu hindari makan makanan yang digoreng. Nah, Kemenkes sendiri sudah menganjurkan itu. Jadi Iya, jadi intinya hindari makan makanan yang digoreng. Terus berikutnya? Nah, ya, masih satu nih, masih nyambung. Yang kedua dihindari juga konsumsi makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Oh, seperti apa contohnya? Kalau enggak gimana caranya dulu nih? Oh iya, gimana kita caranya? cara tahu nih lemaknya Ya tinggi itu nih, makanya ya kan? kita kan pengen Ya. tahu apa sih makanan-makanan yang Iya lemaknya nih. itu rendah yang bagus untuk kesehatan. Nah, yang pertama, sebenarnya Kementerian Kesehatan ini udah bantu kita banget Oke. buat memudahkan kita tahu nih makanan ini lemaknya tinggi apa enggak. Ngeceknya di mana itu? Nah, ini bisa banget dicek. Jadi ada websitenya nih Kak. Websitenya apa? Websitenya itu panganku.org dari Kementerian Kesehatan. Panganku.org dari Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi dia tuh isinya merupakan database pangan se-Indonesia. Oh, berarti pangan-pangan senusantara ini ada semua di situ ya? Tadi kita mencari kacang, ada. Tinggal di searching kacang. Oke. Cari minyak nabati, minyak kelapa, minyak Ada kelapa semua sawit. bawahnya? Ada. Oke. Jadi kita bisa tahu tuh lemaknya tinggi atau enggak tuh dari situ. Nah, Wow, berarti bisa tahu itu lemaknya bagus atau enggak, kan ada lemak Ya. apa namanya, ada dua tuh. ada lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, nanti kita bakal bahas itu di pas bikin minyak tuh. Nah, jadi ada juga kan soalnya kita akan bikin minyak kelapa. Tadi kan Ya. sebetulnya sudah tuh ya. Tapi nanti kita akan demokan lagi Demo untuk lagi. apa supaya bisa dicontoh dan bisa tahu manfaat isinya seperti apa Nanti ya. kita bahas lebih lanjut tuh tentang lemak Siap makan. pastinya Mbak Wibi. Oke, sekarang udah sampai mana nih Chef? Berikutnya kita bikin wingko babat. Wingko babat tanpa digoreng, tanpa minyak goreng. Tambah minyak goreng, tambah digoreng. Mantap. Tepung ketan. Tanpa tepung ketan. Jadi pakainya singkong ya, Chef ya. Pakainya singkong. Nah, mau nanya lagi nih Mbak Wibi. Kalau tepung, kan ada tepung ketan, tepung beras, ada beras-beras merah gitu-gitu kan ya. Sama ada singkong, ubi. Iya, iya. Nah, itu yang lebih bagus untuk kesehatan mana sih? Karena ya kalau yang pada diet-diet kan disuruhnya makan beras merah, Iya. makan singkong, ubi, nggak boleh makan ketan sama nasi. Nah, mungkin sedikit lah tips itu. Nah, tadi mungkin dijelasin sama Chef di awal nih, kenapa wingko yang kita bikin ini resepnya dari singkong ya, Chef ya? Iya, betul. Nah, karena tadi udah dijelasin kalau di ketan itu sendiri dia indeks glikemiknya tuh tinggi. Mungkin di sini agak awam ya, indeks glikemik itu apa ya kan? Agak nggak paham susah tuh. dimengerti. Ya, Iya. ya, gimana tuh? Jadi indeks glikemik itu merupakan sesuatu yang membuat gula darah di dalam tubuh kita itu cepat tinggi. cepat naik ya. Nah, Iya. jadi kayak kalau ketan-ketan ini karena dia tinggi, otomatis gula darah kita bisa cepat tinggi tuh. Mana? Biasa pakai Biasa pakai minyak, tapi ini dari kelapanya kan keluar minyak. Nah, Banyak jadi banget hack-hack di ini adalah Pemilihannya. apa namanya, wingko babat hack ya.
Nah, sekarang saya mau tanya nih, Chef. Sebentar, Chef. Ya. Ini kalau wingko, biasa setahu saya itu kan dikasih minyak ya pembuatannya. Ini kena nggak pakai minyak, bisa enak itu caranya bagaimana? Plus juga nggak pakai tepung ketan tapi pakai singkong. Resepnya apa aja? Resepnya masaknya pakai cinta. Oh. Ya, jadi ketika kita melakukan memasak, lakukan dengan senang hati. Ketika kita melakukan dengan senang hati, rasanya pasti tulus. Rasanya pasti enak karena tulus kita melakukan. Nah, di sini wingko biasanya pakai tepung ketan, saya pakainya adalah singkong. Terus saya campur dengan kelapa. Nah, kelapa itu sebetulnya ketika kita sudah panaskan, kelapa itu akan keluar minyaknya sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi sebetulnya minyaknya itu dipakai dari minyak kelapa yang ada di kelapa itu sendiri yang chef pakai ini ya. Jadi nanti dia akan keluar supaya juga tidak tidak perlu pakai minyak goreng, tapi dia bisa menjadi wingko babat ya. Ini hasilnya nanti seperti wingko babat lainnya gitu, Chef? Sama persis. Sama persis, wah. Nanti kita harus coba nih ya. Oke, tadi bahannya adalah singkong, terus ini tadi ada kelapa ya. Terus tadi dikasih gula, garam, dan juga ini untuk minyaknya dari minyak kelapa yang dari kelapa itu sendiri ya. Oke, kita akan coba. Mbak Rita ini lagi numis bumbu ya, bumbu untuk asinannya. Nah, itu juga nanti yang spesialnya kita pengen lihat kacangnya tadi soalnya nggak digoreng tapi disangrai ya. Nggak perlu digoreng, dia udah ada minyaknya jadinya. Nah, jadi ternyata Chef Andri ini nggak cuman ada 2 menu nih, tapi masih banyak lagi. Ada berapa menu, Chef? Ada 5. Ada 5. Ada 5 nih, aku sebutin. Nah, silakan Mbak Wibi disebutin. Yang pertama itu ada asinan Betawi. Yang tadi ini lagi dibikin. Ya, asinan Oke. Betawi ini kan nggak pakai minyak-minyakan nih semuanya. Yang termasuk sih apanya Chef? Kerupuknya tuh di oven ya? Ya, kerupuknya ada oven. Nah, ntar kan ditanya, di rumah ada yang nanya lagi nih Mbak Tina, kalau nggak punya oven sama air fryer gimana? Nah, itu gimana Chef, caranya? coba dijawab nih Chef nih, kan kayak di rumah kita nggak ada Chef. Gimana nih, biar tetap nggak pakai minyak? Oke, zaman dulu itu kalau goreng kerupuk itu pakai pasir. Pasir. Ada juga pakai garam. Pertanyaannya orang bertanya apakah itu akan asin apa enggak? Enggak. Enggak. Nah, sekarang Mbak Wibi bisa dikasih tips dong buat Ya. orang-orang yang ingin memasak tanpa menggoreng, tapi memang tidak punya air fryer, Ya, ya. tidak punya alat-alat seperti chef ini. Gimana caranya? Kalau tipsnya kan tadi emang kita menghindari menggoreng ya. Tapi balik lagi nih Mbak Tina, bukan berarti kita mengubah apa yang makanan itu tadinya digoreng, kita ubah jadi dikukus, nggak gitu ya itu kan teman-teman. banyak yang Ya. ini kalau gorengan jadi dikukus kan nggak mungkin. Iya, gitu. ini Nah, itu contohnya gimana? kayak misalnya ada bakwan. Bakwan tuh kan digoreng ya Mbak Tina. Terus kita nggak ada, kita misalnya nggak pengen digoreng nih, ya udah kita ubah aja sayur-sayuran yang ada di bakwan itu jadi sayur sop atau yang oke. semacamnya. Jadi alternatifnya adalah bukan kita mengubah apa yang digoreng jadi tidak digoreng, tapi mencari makanan yang memang Tapi contoh, pengolahannya misalnya tidak kayak tadi ada digoreng. kerupuk dan juga kacang, ya Iya, kan? iya. Kalau kacang kan disangrai lah ya, Iya. itu kan memang disangrai tanpa minyak goreng. Iya. Tapi kalau kerupuk ini sendiri, tadi yang misalnya ada pertanyaan netizen ya, Iya. kan nggak punya air fryer, nggak punya apa, nah itu gimana tadi? Oke, Untuk ini. kalau mungkin kerupuk ya, kalau kerupuk kan merupakan makanan pelengkap nih sebenarnya. Kita konsumsi dan nggak konsumsi emang kalau nggak ada jadi nggak lengkap aja ya. Cuma kalau misalnya di rumah nggak ada minyak goreng atau sebagainya, Pakai pasir itu ya? iya pakai pasir tuh kalau emang kita mau bikin di rumah. Tapi kalau misalnya cuma satu-satu, terus pakai pasir kayak cuma 1 biji tadi pakai pasir kan agak kayak lama gitu ya Mbak Tina ya. Jadi kayak lebih baik kalau memang pengen tetap konsumsi kerupuk ini, kita bisa beli yang udah jadi. Tapi itu balik lagi, konsumsi kerupuk kan ada minyaknya. Lebih baik ya Berarti dibatasi. intinya kalau misalnya tidak Aduh. pakai air fryer dan lain-lain, bisa tadi digorengnya pakai pasir ya, Pasir. Chef ya. Karena kita juga ada sebenarnya kalau saya suka makan tuh kerupuk pasir ya, yang Iya, iya, manis gitu kan ya. Iya, yang dibeli emang pengolahannya dengan pasir kan. Dan ini kita tadi makan si kerupuk minyak ini tetap crunchy. Ya kita udah coba lagi. Gitu rasanya loh tetap ya. Oke, nah ini chef sekarang lagi mengolah si wingko yang terbuat dari singkong tanpa minyak goreng. Oh iya ya. nih, aku mau cerita juga nih kenapa ada wingko singkong nih. Biasanya kan kita sebentar lagi mau bulan puasa ya Chef ya. Nih ada singkong nih, singkong kan biasanya digoreng.
Nah, balik lagi, kita kan nggak mau ngegoreng-goreng terlalu banyak gorengan nih, karena konsumsi minyaknya juga tadi kan harus dibatasi. Akhirnya si Wingko ini bisa kita buat dengan cara dipanggang ya, Chef ya. Nah, gimana caranya si singkong ini nggak cuma singkong doang. Jadi kayak kalau jadi masih banyak lagi misalnya ubi ya contohnya ya. Misalnya untuk menu buka puasa dan lain-lain gitu dan ya. dia singkong tuh kayak gak cuma singkong rebus yang cuma ngandung karbohidrat aja, tapi gimana caranya chef ini mencoba si singkong ini mengandung zat gizi lain. Wow, Ya. jadi intinya adalah lebih bergizi, lebih sehat, kurangin gula darah, kurangin kolesterol. Iya, tadi selain lemak juga kan gulanya juga berarti diturunin nih karena nggak Iya. pakai ketan. Dan juga tadi lemaknya itu diambil dari kelapa dan juga ada santannya ya chef ya? Apa tuh? Wingko. Pakai kelapa. Pakai Kelapanya aja. kelapa. Nah, dari kelapanya itu Oke. ada lemaknya. Gitu. Jadi ini yang sudah jadi ada si asinan dengan bumbunya, dengan kerupuknya, lagi diolah juga. Ini wingko tanpa ketan dan minyak goreng ya. Dan berikutnya masih ada 3 masakan lain. Ada apa aja sih Mbak Wibi? Ada tadi asinan kan udah ya. Selanjutnya itu ada sop ikan gurame dengan tomat dan temani. Itu udah bikin atau belum, Chef? Sebentar ya. Oh, masih Jadi proses ada apa lagi nih. tadi selain asinan, wingko, terus apa lagi Ada tadi? sop ikan gurame. Sop ikan gurame, terus Alternatif nih, apa lagi? selain guramenya digoreng Betul. ya. Terus dibikin berikutnya? sop. Selanjutnya ada botok, teri, tempe, dan pete. Nah, ini Nah, dia. udah jadi. Ini kayaknya best nih, enak banget ya. Dan Masih satu lagi hangat. ada tadi Oke, satu dessert lagi. lagi ya, satunya Ya, kalau nggak salah. satunya klepon ubi. Nah, klepon ubi ini adalah makanan olahan dari ubi yang biasanya kan pakai tepung ketan tuh ya. Ketan lagi, Sekarang lagi-lagi pakai ubi. ketan. Seperti apa ya rasanya ya? Kita harus coba ya, Chef ya. Nah, ini apa tadi? Ini botok apa? Botok ikan teri. Ikan teri apa tadi, Chef? Ikan teri, tempe, dan pete. Nah, ini boleh dibuka nggak nih? Enak banget wanginya. Langsung coba. Pakai masker tapi kerasa gitu wanginya enak. Boleh dibuka, Chef? Iya. Nah, oke. Panas. Baru dari Nah, jadi sebenarnya acara demo memasak hari ini tanpa minyak goreng merupakan wujud kepedulian kita terhadap isu yang hangat-hangat berikut betul. baru-baru ini gitu ya, apalagi yang digoreng-goreng juga beritanya. Tadi seperti Ibu Mega bilang digoreng-goreng dan dipotong-potong ya. Betul. Semoga yang sekarang ada yang digoreng. Ya, jadi intinya kita ini demo memasak tanpa minyak goreng membuktikan bahwa memasak itu nggak harus ada menggoreng dan juga betul. minyak goreng. Ada masakan yang diolah dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, dan ini kita peragakan langsung supaya bisa langsung ditiru dan juga diaplikasikan di rumah masing-masing ya. Ya, dan tentu aja tanpa minyak goreng ini tetap memenuhi kebutuhan lemak kita seharinya dan juga rasanya tetap enak gak, Chef? Aku pengen tanya deh. Ya. Itu kan ada 4 sehat 5 sempurna. Oh, kalau sekarang udah berubah, Kak. Udah berubah. Terus ada karbohidrat, lemak, karbo, protein, lemak. Ya. Sekarang untuk sehari-hari manusia ya, itu butuhnya tuh apa sih sebenarnya gitu Nah, loh. oke nih sekarang kayak Kan bukan 4 sehat lagi, Iya, tuh udah apa tuh sekarang? beda nih, sekarang udah berubah jadi pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang. Oke, itu isinya adalah Ya, nah lagi-lagi semua itu bakal dimudahin. Kalau kalian cari kan pedoman gizi seimbang harus konsumsinya gimana sih, Kak, gitu kan. Nah, itu bisa dicari di internet, caranya cari isi piringku. isi piringku. Oh iya ya. Nah, iya. Jadi Nah, apa yang diisi di piring gitu ya? Jadi di Oke. isi piringku itu dia ada proporsi gimana makanan itu harus ada di piring. Contohnya seperberapa untuk karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi diet, ya, nah butuh banget nih. Tuh yang di kamera di belakang Langsung ya. pegang perut ya. Yang perutnya kalau tiap pagi ngeliat begini, aduh bikin malu. Kayak pengen tahan nafas kan. Iya, makanya jadi untuk mengurangi lemak ya, dan juga untuk kalau bisa, sebetulnya kan kita kadang-kadang diet itu bukan untuk penampilan aja, tapi Iya, untuk iya. sehat. Nah, Ya, itu jadi sebenarnya isi piringku ya di Tujuan situ ya. utama dia tuh harusnya untuk kesehatan sih ya sebenarnya. Dan Ya. penurunan berat badan atau yang itu bonus sebenarnya. Jadi penurunan berat badan adalah bonus, tapi kesehatan itu yang utama Nomor 1. ya. Makanya sebetulnya ada alternatif memasak seperti dikukus, direbus, dipanggang, which is itu lebih sehat ya dibandingkan digoreng-goreng dan Iya, juga betul. pakai minyak goreng. Nah, Ya. udah mateng nih kata Mbak Rita untuk wingko-nya setelah di pan fry begini berarti di oven.
Oke. Tadi Nah, saya Mbak Rita, nyampein di ini kan Wingko ini salah satu apa namanya? Khas Semarang. Khas Semarang nih ya. Iya. Kalau kita misalnya dari Semarang pasti ada Wingko. Ini alternatif begini bagaimana nih tanggapan dari Mbak Rita nih? Ya tentunya sangat luar biasa ya Mbak Tina, karena kan memang singkong ini kan sesuai dengan arahan Ibu Megawati, Ketua Umum kita kan sebagai pendamping beras, sehingga ini kan bisa menjadi alternatif untuk menjadi salah satu makanan kita juga. Makanan kita juga gitu Mbak, sehingga ini adalah apalagi ini tidak digoreng gitu ya, dipanggang kemudian nanti dimasukkan ke oven lagi. Iya, berarti ini adalah satu inovasi juga ya Mbak ya. Iya, apalagi benar. sekarang kan lagi ada program desa wisata juga nih. Iya. Ini bisa jadi salah satu kuliner inovatif Unggulan. juga nih ya, Betul, unggulan ya. betul, Mbak. Oke, berarti ini nanti Mbak Rita ke Semarang bisa disosialisasikan Iya, pastinya ya. Iya benar. Karena di Semarang pun juga masih banyak lahan-lahan yang kosong yang bisa ditanam singkong gitu, sehingga ini menjadi salah satu alternatif untuk menjadi makanan yang sehat. Dan Jadi juga ini kan kuliner mau yang puasa sehat ya. Betul. Betul banget. Oke, baiklah, ini chef sudah memulai mau masak untuk ikan ya chef ya. Nah, untuk ikan. Oke, baiklah. Saya mau kasih tahu juga ini untuk teman-teman semua dari DPD dan DPC yang ada di sini yang sudah memulai demo masak dari tadi pagi ya. Yang sudah memasak 2 jenis makanan, sebetulnya waktunya tadi 2 jam, tapi kita extend, silakan diperbaiki untuk cita rasanya, untuk platingnya dan lain-lain, karena di akhir acara akan ada hadiah dari DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata. Oke, jadi kita masih ada di demo memasak tanpa minyak goreng ya, dan di sini sudah ada bersama kita Chef Handri, juga ada Mbak Wibi dari Ahli Gizi, dan ada Mbak Rita Wakil Wali Kota Semarang yang juga nantinya akan masak. Iya Mbak. Mbak Rita mau masak apa sih Mbak? Saya masak sayur lodeh sukun. Sayur lodeh sukun. Sayur lodeh sukun. Iya. Isinya apa Mbak? Jadi isinya ada sukun, kemudian jagung muda, kemudian juga kacang panjang dan daun so atau daun melinjo. Wah, komplit banget tuh ya. Komplit, ya. Ada sayur-sayurannya juga yang pastinya itu sehat, menyehatkan. Karena sekarang juga kita masih dalam pandemi ya, sekarang ya. Kalau di Semarang bagaimana Mbak? Kondisi sudah kondusif? Alhamdulillah sudah di sekitar 90 orang, dan itu sebagian juga dari luar kota. Moga-moga nanti hari-hari berikutnya sudah semakin menurun dan jadi bisa nol lagi, Mbak. Jadi Jabodetabek, Jabar, Jateng, Jatim, seluruh Indonesia dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan sampai Irian semuanya bisa kita cepat jadi endemi ya Mbak ya. Iya, nah, benar, tapi tentu kita juga harus sehat dengan makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan nanti menu-menu saya juga tidak ada yang dipakai gorengan gitu ya, tinggal bumbunya itu dimasuk-masukkan saja, mudah bagi ibu-ibu yang nanti yang memasak. Oke, nah baiklah semuanya ini kita udah ada yang sudah jadi, yaitu asinan Betawi. Oke, ini sudah jadi. Tadi juga untuk wingkonya juga sedang di oven ya. Dan chef berikutnya akan masak, ada 3 masakan lagi. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih yang asik-asik dulu biar kita bisa joget bareng ya. Ada campur sari dari BKN PDI Perjuangan. Silakan Mbak, digoyang. Sore-sore padang bulan, ayo konco ojo dolanan, rene-rene bebarengan, rame-rame
bersama DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata dan juga seluruh ini ada dari DPP, DPD, DPC seluruh Jabodetabek dan yang menyaksikan secara daring seluruh Indonesia Merdeka. Oke, untuk band Campusari dari BKN, thank you. Nanti berikutnya tolong lagu-lagunya diisi-isi lagi yang seru-seru lagi supaya yang di rumah juga bisa sambil santai dan berjoget ria ya. Oke, ini kita kembali lagi bersama Chef Andri dan juga ada Mbak Rita di sini. Kita udah, wah ini udah mateng nih. Nih bisa dilihat ya, bisa di zoom. Ya bisa di zoom, ini ada asinan Betawinya udah jadi. Ini kacangnya tidak digoreng tanpa minyak goreng dan ada kerupuknya juga tanpa digoreng dan tanpa minyak goreng. Ya ini bisa kelihatan nih. Nah coba bisa dilihat ini hasil masakannya. Wow. Nah berikutnya ini dia yang tadi dibungkus ya, Mbak Wibi ya. Ini ada botok teri tempe pete. Aduh ini wanginya endul banget ini ya. Oke ini bisa kelihatan kali ya, nih dari sini. Oke, tuh biar pada bisa lihat di rumah. Nah, panggangnya. Ya, food blogger ya yang masuk TikTok, masuk mana aja silakan ya. Oke, oh ini mau lihat dulu tuh. Oke bisa difoto ya. Wah ini mantap banget nih. Ini kerupuknya, ini panas nggak nih Chef nih? Oh panas nih. Coba Chef, diliatin ke kamera. Nah, ini dia nih. Ini apa Chef? Ini kerupuk panggang tanpa minyak, ya. Sama ini kerupuk udang, sama ini kerupuk biasa. Oke, bisa di zoom. Nah, coba diliatin nih Chef di sebelah sini nih, biar pada bisa nonton. No. Oke, ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak? Hah? Pak, sini Pak. Ayo Pak, sebelah sini Pak. Mau coba? Nah, Bapak dari mana Pak? Dari Bogor, Bu. Dari Bogor. Bapak dari Bogor harus coba kerupuk tanpa minyak goreng dan tanpa digoreng. Silakan Pak. Enak Bu. Enak. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Chef. Nah ini bisa diaplikasikan di rumah. Makasih ya Pak ya. Iya, nanti dikasih Pak 1 karung ya Pak ya. Oke. Nah, ini tadi sudah kerupuknya. Yang baru ada ikan gurame. Oh ini juga ada nih ikan gurame. Dengan tomat dan kemangi namanya. Ini sup nih. Nah ya. Waduh ini mantap banget nih, platingnya juga luar biasa, bisa dicontoh ya sama yang ada di rumah ya. Jadi ini ikan gurame nggak usah pengolah digoreng, ikan gurame tanpa digoreng, tanpa minyak goreng ya. Bisa dijadiin sop. Jadi bisa jadiin sop ya, yang pastinya lebih sehat dan yang pasti tetap nikmat ya. Iya, enak banget kan kelihatannya. Iya, pastinya. Oke, ini sudah ada 3 masakan yang jadi. 4. Di ujung ada 1. Oh. Waduh, ini nih. Oke guys, nah ini kalau kayak food blogger ya. Ini ada wingko singkong tanpa digoreng, tanpa minyak goreng. Nah, oke. Iya, ada yang mau coba mungkin? Siapa lagi? Dari mana nih? Dari tadi katanya. Wah, ini satu lagi yang paling menarik nih ya. Klepon ubi. Ini klepon ubi. Ya, ini klepon ubi tanpa digoreng, tanpa minyak goreng, dan yang pastinya ini olahannya bukan dari beras ketan tapi dari ubi. Nah, oke. Oh ini kata Chef katanya suruh pada nyicipin nih katanya. Aduh panas Chef. Nah ini siapa lagi ya? Coba kita ke bawah ya. Oh Bu Yanti boleh Bu Yanti silakan. Ke atas panggung boleh Bu Yanti. Nah ini ada kerupuk tanpa digoreng dan minyak goreng. Coba Ibu Yanti harus mencoba ini. Nih ini Bu. Ini kerupuk minyak, ini kerupuk orange yang biasa dibubur ya. Yang biasa digado-gado. Nah coba Bu. Di oven dan ya. Gimana Bu, kriuk tetap sama atau gimana? Sama, rasanya sama. Dan kelihatannya tidak greasy. Oh, jadi tidak greasy dan tidak apa ini namanya, tapi ini tetap berkembang ya ini tuh. Jadi ini enak dan tetap kriuk ya. Oke. Nah, mungkin Ibu mau coba masakan yang lain, Bu? Udah ada sini. Nah, Bu Yanti, ini yang paling spesial ada
Oh oke. Oh Bu Yanti nge-vlog juga ya? Mantap. Oke. Ya kita akan coba ya, dari mana ya? Dari Kabupaten Tangerang ada yang mau nyicip-nyicip di sini? Oh masih sibuk ya, masih pada sibuk. Oke, Bu Yanti, terima kasih banyak. Mungkin Ibu mau coba yang lain lagi? Udah cukup ya, Ibu dari tadi soalnya udah muter ya Bu ya, dari ujung ke ujung. Udah kenyang bener Bu ya. Oke Chef, bagaimana untuk masakan hari ini? Baik, mungkin kalau ibu rumah tangga keteter, 5 masakan, waktunya berapa? 45 menit. Nggak sampai tadi, Ya, cuma oke. 30 menit. 30 menit ya. Tapi di sini saya tunjukkan ya, yang pertama tadi asinan Betawi itu kacangnya disangrai. Terus kerupuknya saya masukkan ke dalam oven, jadi tidak digoreng. Berikutnya ada sup. Supnya ini semua bumbunya itu direbus barengan Ya. dengan onion, bawang merah, bawang putih, tomat, pakai serai, lengkuas, dan daun jeruk, pakai cabai juga. Kok nggak kita mulai dari awal nih, Chef? Dari yang pertama, menu pertama nih, asinan Betawi. Ya, Jadi apa nih yang kita unggulin? Udah jelas yang pertama dia Kerupuk. tidak digoreng. ya. Ya, yang Ya. pertama dari kerupuknya. Kerupuknya. Terus kita juga ada namanya protein dari tahu. Ya, terus Chef? Jelas rasanya itu ada keseimbangan antara manis, pedas, dan asam. Nah itu, Itu jadi yang menyegarkan. kita lihat dari menu ini, dia tuh seimbang. Seimbang ya. Ya, ada sumber proteinnya dari tahu, ada juga dari karbohidratnya juga, dan sayur-sayurannya, waduh yang ngeliat ngiler ya Mbak ya. Nah dari karbohidratnya dan juga dari kacangnya tadi juga bisa ngebantu buat menuhin kebutuhan lemaknya. Ya, betul. Ya, nah selanjutnya ada menu yang kedua kita itu ada sop ikan gurame dengan tomat dan kemangi. Kenapa pilih sop? Oke, kenapa pilih sop nih? Biasanya kan gurame kan digoreng nih ya Chef ya? Nah, karena kalau ketika ikan itu ada namanya omega 3. Ya, Ketika digoreng terlalu panas, berarti omega 3-nya akan rusak. ya. Banyak sebenarnya ada orang yang memakan ikan aja mentah, kita sebut sashimi. Tapi kan banyak orang Indonesia tidak suka. Makanya saya rebus tapi tidak terlalu lama. Jadi Oke. kandungan omeganya masih terjaga. Ya, jadi selain kita mengurangi minyak goreng, kita juga berusaha untuk mempertahankan kandungan Ya. lemak itu ya. Ya. Oke, menu yang lainnya ada dari Wingko. Wingko singkong nih. Wingko singkong ini saya mengganti ketan dengan singkong. Tujuannya adalah biar mengurangi konsumsi dari beras. Ya, ditambah tadi yang Ya. kita omongin ya, Chef, Ya. selain biar dia nggak cuma singkong karbohidrat doang nih, Ya. ditambahin apa lagi? Ada dari kelapa, Kacang. santan, dan kacang. Kacang Gimana itu sebagai lemak juga, Iya, ada protein. lemaknya. Ya. Jadi ada lemak dan proteinnya juga ada di Wingko Ya. ini, nggak cuma karbo doang. Nah, Ya. selanjutnya ada klepon ubi. Klepon ubi saya isi, Ya, sambil dilihat. Oke. ini saya isi dengan, kebetulan gula yang saya pakai adalah gula organik. Oh, Jadi apa kelebihan dari gula organik adalah ketika kita menggunakan jadi ketika kita menggunakan pupuk berlebihan Harus itu dicoba ya. menyebabkan unsur hara di tanah menjadi rusak. ya. Apalagi adanya keseimbangan alam di mana ketika serangga-serangga ikut hilang berarti keseimbangan alam juga hilang. Juga kalau gula organik ini penggunaannya nggak usah terlalu banyak, udah manis kan ya, Chef? Iya. Nah, jadi ini juga bisa membatasi konsumsi gula yang berlebihan. Nah, Ya. kayak tadi Wingko juga, dia Ya, nggak betul. cuma ubi doang. Jadi dia nggak cuma ubi aja nih, tapi dia juga ada gulanya yang dibatasi dan juga ada dari lemaknya ini dari Ya. kelapa tadi ya, Chef? Ya, Oke. betul. Nah, yang terakhir nih, yang kayak semua orang ngiler nih. Ada yang suka pete nih kayaknya. Jadi menu yang terakhir ini namanya botok, ikan teri, tempe, dan pete. Nah, bisa dijelasin tuh, Chef kok. Oke, kebutuhan protein, sorry Bang. Kebutuhan protein itu dibutuhkan terutama jenis untuk pertumbuhan otak. Jadi Ya. disarankan seperti mengkonsumsi telur. Ya. Nah itu biasanya saya lupa nama jenis proteinnya apa, itu yang membantu pertumbuhan otak. Nah itu bisa didapatkan dari teri. Teri itu protein, Ya. tingkat proteinnya sangat tinggi. Dan kalsiumnya itu tinggi, karena sekali. teri itu dimakan bersama Ya, dengan ya. tulangnya ya. Ya betul.
Dan saya sayurannya biasa orang menggunakan tumisan, saya menggunakan acar. Wah. Acar itu ada keseimbangan antara makanan berat dengan sesuatu yang menyegarkan. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita menumis ya, tanpa kita sadar ya, sebetulnya kita meminum semua minyak yang ada di tumisan. Nah, jadi sering orang pikir saya nggak makan gorengan, makan tumisan nggak? Iya, tetapi minyak di tumisan itu yang membuat makanan menjadi tinggi lemaknya. Ya, jadi ini selain kita mengurangi minyak juga kita tetap bikin menu ini tetap seimbang ya dengan Ya, dari kandungan gizinya. Tapi bagaimanapun kunci memasak itu harus enak. Nah, kalau nggak enak, orang nggak ada yang mau makan. itu ya. Enak dan penampilannya menarik, iya guys ya. Betul. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Chef Andri dan juga Mbak Wibi. Terima kasih. Chef, ini luar biasa. Makanan-makanan ini inovatif, bisa memasak tanpa goreng, tanpa minyak goreng, tapi tetap yang penting adalah enak. Kata Chef bilang kalau masak pakai hati. Supaya apa, Chef? Makanannya jadi enak ya, dari pakai cinta masaknya ya. Oh, luar biasa. Thank you, Chef. Oke, nah berikutnya sudah ada ini dia nih ibu kita tercinta dari yang punya Semarang ini ya. Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Rita Ita, hari ini mau masak apa? Saya masaknya ada sayur lodeh, kemudian sambal tempe bakar, kemudian juga talam labu kuning kurma, ini untuk buka puasa, es duo melon, sama oblok-oblok telur asin. Banyak ya Bu. Oke, Ibu silakan langsung siap-siap dan juga bisa memasak. Nanti juga bisa dicontoh sama ibu-ibu di rumah bagaimana sih cara memasak tanpa menggoreng, tanpa minyak goreng ala Ibu Rita. Oke, nah kita akan juga ke dalam. Ini sudah banyak masakan dari seluruh kontestan yang hadir pada hari ini ya. Jadi mereka tadi sudah memasak selama 2 jam dan sekarang sudah ada masakannya di dalam dan akan dinilai oleh juri-juri. Nanti kalau jurinya sudah menilai akan ada hadiah spesial untuk DPD, DPC yang hadir hari ini yang berkompetisi ya. Ini kita ala-ala chef gitu deh. Oke, Bu Yanti bisa bergabung bersama kami untuk ke dalam. Nah, kita akan ke dalam untuk melihat hasil-hasil kuliner tanpa menggoreng, tanpa minyak goreng, dan yang pastinya kita pengen lihat inovasi dan kreativitasnya seperti apa. Tadi Ibu kan sudah keliling, gimana Bu kelihatannya? Bermacam-macam ragam atau bagaimana Bu? Tadi semuanya saya satu persatu tadi saya kunjungi. Memang sangat luar biasa. Ternyata tiap daerah tuh punya kekhasan sendiri-sendiri. Wow. Ya, padahal mereka tuh cara masaknya ada yang dipepes, ada yang direbus, ada yang dipanggang, dibakar dan sebagainya. Jadi itu membuktikan ya Bu ya bahwa bisa ya. Kita tuh bisa. Kenapa kita tergantung dari minyak goreng? Baiklah, nah udah nggak sabar Bu, kita lihat yuk yang sudah disajikan seperti apa karena ada juga dewan juri di dalam yang akan menilai siapa yang akan menjadi juaranya ya. Kebetulan hari ini yang mengikuti adalah dari DPD dan juga DPC PD Perjuangan se-Jabodetabek. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti yang nonton di rumah mungkin kader-kader di luar daerah di seluruh Indonesia nanti kita datengin ya Bu ya? Ya pasti kita. Pastinya. Ini baru Jabodetabek. Iya betul. Tempat lain pasti lebih luar biasa lagi dan lebih beraneka ragam. Jadi kuliner yang lain-lain nanti ditunggu ya. Oke, kita akan cek dulu. Ini bisa dilihat dari Kabupaten Bekasi. Ada yang bisa menjelaskan? Baik Ibu, ini apa Bu makanan-makanannya? Ini adalah pepes gurame pete, sama ini juga pepes ayam pete. Nah, ini, dimasaknya dengan? Dimasaknya tidak pakai minyak goreng ya, jadi semuanya kita kukus dan kemudian setelah matang kita bakar. Biar ada aroma ininya. Nah ini nasinya juga nasi bakar ya? Atau apa nih? Nasi timbel. Nasi timbel. Nah ini ada dessertnya juga, ada pencuci mulutnya. Ini apa nih? Itu namanya kolak cendol pelangi. Kolak cendol? Oh, kolak candil pelangi. Dari ubi ungu, ubi oren, dan kolang kaling. Kenapa dikatakan pelangi? Karena warna-warni. Oh mantap, waduh. Ini pakainya berarti santan? Santan. Dari kelapa ya? Dari kelapa. Luar biasa. Oke, terima kasih dari Kabupaten Bekasi. Ini dari Kota Bekasi siapa nih? Nah,
Boleh Bu, di presentasikan apa aja? Ini kita masak gabus jendes. Gabus jendes ini yang dimana? Gabus? Jendes. Gabus jendes, Gabus ikannya dari ikan gabus, ya. Dari ikan gabus, yang dimana kita itu pakai cabai supaya kelihatan lebih monjos gitu loh. Jadi kayak lebih pedes banget gitu. Dan di sini juga ada ayam bakar. Di sini ayam bakar kita sama sekali nggak pakai minyak. Ya, di sini cuman sekedar direbus, dikukus, lalu dikukus lalu dipanggang pakai kecap gitu loh. Jadi ini tidak pakai minyak sama sekali, ya. Tapi ayam bakarnya strukturnya bagus sekali ya ininya ya. Iya Bu. Ya mungkin cara ngolahnya kali Cara ya. ngolahnya, Iya dipanggang itu tadi ya? Iya, cara dipanggangnya. Dan di sini ada sambal dan di sini lumayan lah sambalnya yaitu ini ibunya. Oh iya Bu, tadi kita nih ini rebus-rebusan ini apa aja nih isinya nih? Ini ada pisang tanduk, ada ubi warna ungu ya, terus ada ubi yang putih, ada kacang polong sama kacang tanah, terus ada jagung. Oke, berarti ini sudah komplit ya. Semoga nanti bisa jadi juara. Siapa yang jadi juara ya? Oke, kita pindah lagi ke yang berikutnya. Nah, ini nih dari kota Depok. Waduh, ini pecak gurame sama puding karamel. Waduh, keren sama asinan. Nah, ini asinannya kacangnya tadi digoreng nggak nih? Enggak, disangrai tanpa minyak. Bisa. Nah, pengolahan guraminya diapain nih? Dibakar pakai daun pisang, jadi dia nggak nempel. Karena kan ikan juga kan bisa ngeluarin minyak ya, jadi nggak perlu minyak. Oke, bagus banget inovasinya. Dan juga ini ada puding karamelnya ya. Ini dari mana? Jawa Barat. Nah, apa nih isinya nih? Ini gepuk basah, pepes ikan ayam, pepes tahu. Pepes, jadi ini pepes-pepesan semua ya. Aduh, ini kayak kalau ke Bandung kan kita makanya pepes-pepesan terus tuh. Serasa lagi ada di Bandung di Jawa Barat ya. Oke. Nah ini juga ada menu-menunya, mungkin nanti bisa di-upload di Instagram DPC-nya masing-masing ya Bu ya, supaya bisa ditiru masakannya di rumah. Ini dari mana? Kota Bogor. Wah ini asik nih kayak ini yang cabai-cabai nih. Ini apa nih? Sama sih ini gurame pecak juga, gurame pecak. Pecak gurame. Jadi bisa mengolah gurame tanpa harus digoreng, tanpa minyak goreng ya. Ini jadi diapain tadi? Ada Pak Hasto. Bumbunya disangrai dulu semua ini. Sangrai. Oh, ikannya dibakar, bumbunya semua disangrai. Wah, luar biasa. Nah, ini masih banyak lagi. Ini kan tadi yang dari Jawa Barat nih, Bu. Sekarang kita pindah ke yang Jakarta. Nah, waduh ini Pak. Ini dapil ini. Ini dapil saya nih Jakarta Utara ya. Pak Brando ini masak apa nih hari ini? Wah, kita masak macam-macam nih. Olahannya seafood karena Jakarta Utara pesisir. Nah, jadi kita ada tahu kukus maknyus. Terus ada ikan bakar tahu nih. Ini tahu pakai apa? Pakai ikan? Dikukus, enggak ada ikannya, cuma sayur-sayuran aja. Iya. Terus kemudian ini ikan bakar dabu-dabu, ini udang lemon, kemudian kuah asam sama laksa. Wah. Nggak pakai minyak goreng, nggak digoreng? Nggak pakai minyak goreng, nggak digoreng, yang pasti masaknya pakai LPG, Bu. Karena Iya. Jadi ini kalau misalnya si ikannya ini dimasaknya tadi diapain? Dibakar biasa aja. Dibakar biasa aja ya. Oke, ini komplit banget nih kayaknya ya, udah kayak mau kondangan nih kita ya. Oke, terima kasih untuk Jakarta Utara. Jakarta Iya. Oh ini sebelah Jakarta Pusat nih. Ini kerak telur nih kayaknya nih. Asli Jakarta nih. Ala-ala Betawi karena kita dari DKI. Ini kue dongkal, ini kerak telur, ini sayur besan yang udah lama udah dilupakan nih sayur besan. Mungkin Ibu mau nyoba. Sayur besan? Ini, ya. Jadi sayur besan itu juga ada di perdanya ini loh, apa kebudayaan Betawi loh. Iya, kerak telur, sayur besan ya. Jadi ini harus dilestarikan. Ada bir pletok Bu. Jadi ini memang khusus DKI Jakarta ya. Ini dari Jakarta Pusat ya. Ini kerak telur juga nih ya, mantep. Nanti bungkus ya satu. Biar dokumentasi dulu. Oke. Ini dari mana tadi? Yang ini Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Ini Bu Frida nih dari Jakarta Barat.
Ibu ketuanya sendiri yang turun ya. Ibu masak apa, Bu? Saya masak sop rempah-rempah, sop ayam rempah-rempah. Jadi ini pengolahan ayam tanpa digoreng, tanpa minyak goreng. Jadi direbus semuanya. Jadi ada yang namanya bunga teratai, kemudian ginseng. Jadi semuanya direbus semuanya. Ya, pokoknya rebusan rempah-rempah. Nah ini sop ayam air tape. Ayam apa? Jadi air tape diperes, airnya kita masukin kemari. Jadi isinya adalah pakai rempah-rempah juga, yaitu jahe, bawang putih, bawang merah, semuanya kita masukin. Keren. Semuanya. Kalau ini apa ini? Jakbar. Oh ya, minumannya apa? Jus kedondong, Bu. Buat ini ya sebenarnya. Di blender terus dimasak, di blender, dimasak dipakai gula. Oke. Ini kalau nggak salah bisa buat langsing juga ya, kalau nggak salah ngikat lemak kan, tuh bener Bu. Jadi abis langsing kemana sih? Untuk imun juga bagus. Jakarta Timur bikin apa ini? Nggak ada orangnya. Orangnya nggak ada yang jaga lapak di sini. Oke, ini dari Kabupaten Tangerang. Tadi kita udah bahas ya. Ada nasi buri, ada jojorong, ada kue apem ya. Intinya ini tadi tidak digoreng, tidak pakai minyak goreng ya. Ini nasinya diapain? Nasinya dikukus, boleh dibakar, boleh enggak. Dalamnya itu hati, boleh dikasih hati ampela, boleh ayam, macam-macam. Boleh hati ampela, boleh hati macam-macam. Yang penting jangan makan hati ya. Oke. Jojorong dan kue apem ini semuanya dikukus semua, jadi bisa bikin dessert-dessert tanpa digoreng ya. Dan sebelahnya ada dari kota Tangsel ya. Nah ini apa nih, bikin apa nih? Sup ikan nila, ini sup ikan nila, menu utamanya dan menu pembukanya salad roll saus mayo. Ini dari ikan nila, dibersihkan dengan campur bumbu yang dibakar atau dipanggang. Jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, lalu sudah matang ikannya dan airnya baru dimasukkan daun bawang, cabai rawit dan tomatnya. Ini juga tomatnya ada 2, tomat merah dan tomat hijau. Ini ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Nah berikutnya ini Oma, masak apa ini? Bu, ini ternyata ketahuan yang masak. Oh dari DPD, ini masaknya apa ini? Ini lodeh Bung Karno karena pakai rebung karena beliau kan senang sekali rebung. Jadi cuman ditambahin ekstra daging tetelan dan pete. Lalu ini adalah empal gepuk bakar. Bumbunya itu pakai kelapa sangrai. Jadi kalau misalnya pas diulek minyaknya keluar, jadi waktu dibakar dia tidak gosong. Jadi dapat minyaknya dari kelapa, betul ya? Betul. Nah kalau ini sambal pencit. Kebetulan tadi di luar ada mangga di pohon, jadi saya pikir. Oh tadi yang manjat tuh, Ma. Astaga. Mbak, sini Mbak. Ini Mbak Cica juga. Jadi tadi yang manjat Mbak Cica atau Mbak Sari nih? Kita gendong-gendong. Oh begitu. Mantap jadi DPD. Pantesan mangga kita berkurang 1. Berarti ini adalah sayur lodeh Bung Karno dan juga ini ada kepal gepuk bakar. Luar biasa. Ini luar biasa banget ya, multi talenta ya. Luar biasa. Oke, baiklah. Ini dari DPC Kota Jaksel, Jakarta Selatan. Apa ini? Soto Betawi sama pepes ikan mas. Semuanya harus dipotong. Berarti ini mengolahnya juga tanpa menggoreng, tanpa ini. Ini dari penampilannya enak banget, mudah-mudahan menang ya. Oke, kita ke sini ada dari Kabupaten Bogor dan juga dari Kota Bogor. Ini ada apa nih yang dari Bogor nih? Bikin toge goreng sama otak-otak. Oke, menunya. Ini biasa jualan ya? Iya, ini ada toge goreng. Ini nggak digoreng? Direbus. Benar. Iya. Cara ngolahnya togenya direbus, semua serba direbus. Jadi toge goreng tanpa digoreng, tapi tanpa minyak juga bisa direbus ya. Oke, inovatif. Ini otak-otaknya Bu. Nah dari Kota Bogor ini tadi
Oh udah ya tadi ya? Iya campuran ya. Terakhir ini dari Provinsi Banten, tadi juga kita sudah review nih di depan tadi sama Ibu Saderestu ya. Enak banget juga, dan dari Kota Tangerang juga sudah review dari Bu Yanti tadi mencoba. Iya enak sekali ya. Mudah-mudahan ini displaynya bagus, bisa menang ya. Oke. Nah sekarang giliran juri lihat ya. Oke, sekarang Bu Yanti terima kasih banyak. Silakan bisa mencicipi lagi kalau belum kenyang ya. Jurinya masih bekerja. Dan ini Bu Yanti dan juga ada jurinya, ada Chef Henry ya yang nanti akan mencicipi dan juga akan menilai dari seluruh DPD dan DPC. Gimana Chef, enak-enak nggak Chef? Yang jelas enak, tahu nggak kenapa? Gratis. Bisa aja nih ya Chef ya. Oke baiklah, sekarang kita balik lagi ke sana ya. Karena di sana sudah menunggu ada Ibu Rita yang akan memasak, ini demo masak juga, memasak tanpa minyak goreng dan juga tanpa digoreng. Mbak Rita sudah siap di panggung? Oke. Heya. Mana Mbak Rita? Oke. Nah sebelum kita ke Mbak Rita, kita akan mendengar juga nih ya campur sari lagi dari BKN PDI Perjuangan. Abis ini mau nyanyi lagu apa Mbak? Nyanyi perahu layar aja ya, biar kita rame-rame, ya. oke? Kita perahu layar dulu bersama BKN PDI Perjuangan campur sari. Setelah ini kita akan demo masak bersama Mbak Rita. Stay tune semua. Lagi preskon, jadi
Semakin ku mengenalmu, jelas terlihat dalamnya cintamu. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun di dalam cintamu. Ku temukan bahagia. Jangan berlingkuh bila bersamamu. Semakin ku mengenalmu, jelas terlihat pintu masa depan. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun. Saya Raidina Ahmalia Yunasti, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Aceh. Saya mewakili DPD PDI Perjuangan Aceh ingin mencoba memasak atau mengolah makanan tanpa menggunakan minyak goreng. Pastinya makanan ini sehat dan rasanya sangat lezat. Siang ini saya akan mencoba memasak masakan khas Aceh, asam keeng, ikan tongkol. Atau bahasa Indonesianya ikan tongkol asam pedas. Ini adalah bahan-bahannya: 1 ekor ikan tongkol, ada bumbu yang akan dihaluskan yaitu cabai rawit, 7 siung bawang putih, dan asam sunti. Inilah bahan intinya. Asam sunti ini adalah belimbing uluh yang sudah dikeringkan. Juga di sini kita pakai daun temurui atau daun kari, 3 buah belimbing ulu, 1 buah jeruk nipis, garam, lada, kunyit bubuk, dan air secukupnya. Cara memasaknya adalah: pertama, ikan kita pakai jeruk nipis dan ditaburi garam. Lalu ikan kita masukkan ke dalam wajan. Masukkan belimbing ulu yang sudah diiris dan masukkan daun temurui atau daun kari. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, yaitu terdiri dari cabai rawit, bawang putih, dan asam sunti. Kita masukkan lagi kunyit bubuk, lada bubuk, tuangkan air secukupnya, dan garam secukupnya. Lalu wajan kita pindahkan ke kompor. Tunggu 10-15 menit hingga masakannya matang dan siap disajikan. Kuah asam keeng khas Aceh siap dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raidina Ahmalia Yunasti, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Aceh. Saya mewakili DPD PDI Perjuangan Aceh. Hari ini akan mencoba memasak atau mengolah makanan tanpa menggunakan minyak goreng. Pastinya makanan ini tentu sehat dan rasanya sangat lezat. Hari ini saya akan memasak boh itik pelemak
atau kuah lemak telur bebek. Ini adalah bahan-bahannya, yaitu 4 buah telur bebek, santan kental 65 ml, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, cabai rawit, ketumbar, garam, kunyit bubuk, cabai hijau yang sudah dibelah 2, dan daun temurui atau daun kari, asam sunti, dan air secukupnya. Cara memasaknya adalah kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan cabai hijau yang sudah dibelah 2 dan daun temurui atau daun kari. Masukkan ketumbar setengah sendok teh. Masukkan kunyit bubuk setengah sendok teh dan masukkan garam secukupnya. Masukkan air secukupnya. Masukkan santan kental 65 ml. Tunggu hingga bumbu matang dan mendidih sambil diaduk-aduk. Lalu baru kita masukkan telur bebek. Aduk sebentar dan hati-hati supaya telur bebeknya tidak pecah. Tunggu hingga telur bebek matang 6-10 menit. Dan kuah boh itik pelemak pun siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Halo guys, ini saya mau mencoba membuat masakan udang tanpa minyak ya. Kita tahu loh, minyak itu mengandung kolesterol. Minyak apapun kata dokter itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk penderita jantung. Nah, kali ini saya akan masak udang tanpa minyak kelapa. Jadi ibu gak usah bingung ya, sekarang ini akan mahal. Belajar untuk tidak tergantung ibu-ibu. Nah, kita sudah masukkan udangnya, habis itu kita masukkan sayurnya, bawangnya ya, bawangnya. Oke, kita aduk ya, kita aduk, kita aduk. Oh ya. Kembali lagi di demo memasak tanpa minyak goreng bersama PDI Perjuangan. Dan sekarang kita sudah bersama Mbak Rita, Wakil Wali Kota Semarang. Ini Mbak Ita mau bikin apa sih? Ini saya yang pertama, ini buat sayur lodeh sukun. Kemudian sambal tempe bakar. Jadi ini saya khusus ngulek untuk acara di sini. No, Mbak Ita lagi ngulek tuh ya. Jadi apalagi nih yang dari Semarang yang pada nonton nih, ini wakil wali kotanya loh yang ngulek loh ya. Oke, dan nguleknya jago banget. Ini Mbak Ita udah biasa ngulek ya kayaknya ya. Rumah, Mbak. Oh, biasaan gitu, di rumah. iya. Jadi selain jadi politisi, selain jadi kepala daerah juga harus tetap bisa menjalankan tugas ibu rumah tangga ya. Betul. Oke, Mbak, ini hari ini nggak ada digoreng, nggak ada minyak goreng kan ya? Ada Mbak. Jadi orang kan biasanya senangnya tempe penyet gitu ya. Kalau tempenya biasanya digoreng. Tapi saya saat ini bakar tempe di atas teflon gini. Kemudian tadi udah saya bakar. Oh, jadi ini dibakar Ya, sebetulnya jadi ya. seperti ini, Mbak. Oke, jadi lebih sehat juga ya, Mbak ya. Sudah kita kita berikan biasa bumbu-bumbunya cabai, ya. cabai, gula Jawa, kemudian terasi, kemudian kita tinggal kasih lagi jeruk purut. Jeruk purut. Oke. Ini, kemudian ya. Udah mau belum? Udah belum? Mau sekarang? Mau sekarang? Aku cut ya.
Oke, kita masak-masak dulu, Mbak. Aku mau bantuin Mbak Ita, boleh ya? Boleh, ini ya? boleh. Oke. Ini tinggal dipenyet aja, Mbak. Ini coba ya. Aku ngulek ya, Mbak ya. Oh, ini tinggal dipenyet-penyet ya? Tinggal penyet, Mbak. Tinggal penyet, sebelah lagi, ya. Gini ya. Oh, ini penyetnya sampai Iya, sampai penyet penyet aja, ya? iya. Oke. Wah, aku kalah ini kalau ngulek sama Mbak Ita ini. Nah, ya. Sambil tempe penyet, Mbak, ini saya masak sayur lodeh. Ah, itu sayur lodehnya ya. Iya. Wah, ini Nah, enak sudah cukup, tenan cukup, ini. udah cukup. Baunya gimana, Mbak? Enak banget, Mbak. Iya, tinggal kasih nasi, Mbak. Ini pakai nasi anget, pulen, waduh. Sama sambal tempe sama sayur lodeh. Wes ini top markotop, Udah, Mbak. Mbak, cukup. Oke, ini sudah. Ini, Mbak. Nah, ini dia nih tempe sambal tempe bakar. Oke. Yang di sini di floor matiin aja, tapi di sini tetap nyala ya. Mainnya. Mbak, ini udah, Mbak. Lodehnya udah jadi. Nah, ini lodehnya isinya apa, Mbak? Isinya tadi sukun, kemudian sukun, kemudian labu siam, kemudian jagung muda atau kalau bahasa Jawanya putren, kacang panjang sama daun melinjo. Wah, Nah, ini udah enak. jadi. Ini wanginya enak banget, Mbak. Oke, Nah. jadi ini udah ada tempe bakar penyet. Sambal tempe bakar. Sambal tempe bakar. Ada sama sayur lodeh. sayur lodeh. Oke, berikutnya apa lagi nih, Mbak? Berikutnya Bantu. oplok-oplok, Mbak. Oblok-oblok. Wah, ini masakan Jawa. Jawa ya, Mbak ya. Ini oblok-oblok kayak lagunya teman saya ya, obo-obo. Tapi ini oblok-oblok ya. Oblok ya, Mbak ya. Iya. Nah, ini masaknya gimana nih, Mbak? Ini tinggal kasih, ini ada air 500 ml. Jadi Kemudian air, ya tinggal masukkan ini saja. Nah, ini kunci adalah nih. daun kelapa parut. Jadi kelapa parut pakainya dari kelapa supaya minyaknya juga keluar dari kelapa ya, Mbak ya. Kemudian ini memang seperti kayak tadi Chef Handri tadi membuat kan botok tapi dibungkus daun pisang, kalau saya nggak dipakai. Nah, jadi ini tidak pakai daun pisang, tapi ini langsung kita rebus aja ya, Mbak ya. Oke. Masukkan aja. Ini kelapanya masuk Ya. ke sini. Mbak Tina masukin semua bumbu-bumbunya. Oke. Waduh, ini ada apa bawang dulu? merah. Oh, terserah, apa aja dulu Terserah, ya. bawang Oke, merah. kita langsung masukin bawang merah. Ya. Bawang putih. Oke. Kemudian cabai. Ini cabenya kok ada banyak, Mbak? Iya. Biar pedes, tapi tergantung selera, Mbak. Tergantung selera Ya. yo. Oke. Nah, ini Kemudian cabai hijau. cabai hijau. Oke. Nah, ini apa nih? Nanti yang terakhir. Oh. Ini adalah lam torogong atau petai Cina. Ini pete apa beda Pete ya Cina. petenya ya, pete Cina ya. Iya. Oh, oke. Nanti Ini didiamkan gula juga dulu. nanti ya, Mbak ya? Gula masukkan aja nggak Oh, apa-apa. gula masukin aja. Ya. Wes, oke. Ini iya. Ya. Nah, Nanti terakhir nih masukkan juga ini apa nih daun? salam sama laos. Salam sama laos. Ya. Oke, kita masukin Kalau semua. makanan-makanan tradisional itu memang yang paling penting adalah bawang merah, bawang putih, kemudian salam, kunci laos, ya, itu Mbak ya? kuncinya. Oke. Kemudian garam biasa ya, garam. Tapi di sini Mbak, karena ini pakainya telur asin, sehingga tidak pakai nggak pakai garam garam lagi, karena udah asin ya, Mbak Iya, ya? udah asin. Oke. Sambil nunggu Mbak, kita buat es duo. Jadi ada es untuk dessertnya ya, Iya, Mbak ya? biar ini. Oke. Nah, jadi tadi dari Mbak Ita sudah bikin ada sambal, ada lodeh, ini ada telur asin, apa namanya? Oblok-oblok telur asin. Sekarang Mbak Ita juga mau bikin
makanan pencuci mulutnya ya. Nah ini bahannya apa aja nih Mbak? Ini ada melon aja, melon kuning Wah, sama ini seger melon hijau. banget tuh. Kemudian sama selasih Mbak. Oh ini selasih ya. Ini kan sebentar lagi bulan puasa, ini pas banget buat hidangan buka puasa ya. Ini kita buatkan. Oke. Nah ini masak apa? Buatnya gimana nih Mbak nih? Ya buatnya. Maaf Mbak. Mbak ini saya tangannya udah cuci tangan ya. Iya oke. Nih buat melon yang diserut kita boleh kasih. Ini kalau melonnya diganti kayak belewah gitu Bisa, boleh ya? bisa, Mbak, Atau ya. misalnya pakainya semangka Boleh. kali ya gitu Cuman ya? kan karena kadang-kadang belewah ini kan tidak sesuai musim ya. Agak sulit ya. Iya, lebih baik ini kita kasih. Boleh Mbak dikasih Mbak. Oke. Sini kasih. Oh ini kita sekreasi mungkin Iya, aja ya Mbak ya? sekreasi mungkin. Oke, Ya. warna-warninya juga ya. Nah ini tuh ya menjadi satu hidangan yang juga sehat, tapi seger ya. Jadi bisa nanti dicontoh, dipraktekkan di rumah ya. Dan ini pun juga selera ya, bisa dibulet-bulet, bisa diserut gitu kan. Ya, jadi ini intinya kreasi masing-masing ya. Kreasi masing-masing. Oke, sudah. Dan kita selasihnya kasih, nanti ya Mbak ya. Kita kasih es batu. Es batu. Oke. Nah, ini juga apa namanya kalau dengan buah-buahan itu juga pastinya lebih sehat ya Iya, Mbak ya. lebih sehat. Apalagi sekarang kita butuh imun, butuh Iya. vitamin. Ini ada vitamin C, vitamin D, vitamin E ada semua ya. Ini tinggal seperti ini. Oke. Tinggal diberi sama Saya bantu, Mbak. sirup melon, Mbak. Sirup Iya. melon, Mbak. Jadi ini pakainya sirup melon, tapi melon. juga selera berarti ya Mbak ya. Selera, bisa juga pakai yang apa? koko pandan ya, koko pandan, frambozen gitu kan. Iya. Ya, kemudian terakhir toppingnya adalah selasih. Nah, ini selasih ini yang menyegarkan Iya. sekali nih ya. Waduh, enak nih. Tinggal nanti ini udah seger banget nih kayaknya nih Mbak Ita ya. Tinggal kasih cherry, Mbak. Cantik banget lagi pakai cherry. Wah. Biar ada ininya, cherry, ada strawberry Strawberry juga ya. boleh, Oh, strawberry juga boleh. Oke, itu dikasih strawberry. Ya, pisaunya. Jadi warnanya warna-warni ya. Ah. Dan jangan lupa ini kalau sebelum dihidangkan semuanya harus dicuci bersih dulu. Betul, Ya, ini udah seperti bersih semua, Mbak. cherry-nya, terus strawberry-nya ya semuanya. Pastinya sudah semuanya, Mbak. Semuanya sudah higienis. Ya. Oke. Waduh, ini enak banget, seger banget ya. Jadi ini pas banget loh Mbak. Kalau Iya. misalnya buka puasa nih ya, minum esnya ini, makanannya udah tersedia Ya, ini semua. sudah Mbak. Oke, sekarang kita balik Sudah? lagi kasih oblok-obloknya ini ya. Kemudian kita pecahkan satu-satu. Oh dipecahin ini satu-satu ya. Oke. Nah, oh jadi ini dipecahkan satu persatu. Tapi jangan campur ya. Jadi biar apa? Biar bisa misah dan nggak perlu diaduk-aduk, Mbak. Oh jadi ini telur asinnya juga telur asin mentah ya. Jadi kita tinggal masukkan gini. Jadi dimasukkan satu persatu jadi kayak ceplok gitu ya Mbak ya? Ceplok tapi di atas apa? Kuah apa? Kelapa. Oke. Oh itu juga rasanya itunya sudah pada Iya, keluar udah asin ya. Udah asin ya. Dikasih lagi dengan apa? Nggak perlu lagi dikasih garam, Mbak. Oh, jadi dikasihnya satu-satu juga Iya. supaya tidak pecah. Nanti kita Iya. lihat ya hasilnya ya. Oke. Nah, ini ini yang tadi yang kita bilang. Ya, ini yang bikin sedep, Mbak. Oke, yang bikin sedap. Iya, bisa juga kalau kita mau kasih apa? Teri juga bisa. Teri juga bisa. Oke. Satu lagi apa Mbak masakannya, Mbak? Masakan satu lagi ini adalah ayam bakar, Mbak. Wow, bisa bikin ayam bakar juga. Mbak Ita hebat banget sih. Bisa. Ini kayak mau bikin restoran nih Mbak Iya, ya. Aduh, ayam bakar hebat nih. ini Mbak istimewanya nggak perlu pakai minyak. Nah, jadi triknya itu Itu jadi nggak lengket, Mbak? Nggak lengket karena kulit
ayamnya ini sudah mengandung lemak sehingga dia otomatis bisa menjadi minyaknya. Berarti intinya dia sudah ada minyak sendiri dari dalam, dari tidak perlu dalam. pakai minyak goreng lagi ya. Iya. Oke, kita langsung praktekkan aja nih Mbak nih. Bahannya apa aja? Bahannya Mbak. Nih, jadi bahannya sudah ada ayam ya. Dan juga ini bumbu-bumbunya mungkin Mbak Rita bisa jelaskan Jadi bumbu-bumbunya biasa ya, garam. Kemudian ada, kalau saya biasanya kaldu jamur Mbak, untuk apa sebagai bumbu perasa ya. Ya, perasa. Kemudian ada ketumbar bubuk, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Kemudian kita giling semua bisa menjadi seperti ini. Jadi kita masukkan Mbak. Nah, ini berarti intinya bisa membakar tanpa lengket, tanpa minyak goreng. Tanpa minyak goreng. Oke. Jadi ini tadi untuk bumbunya ayam meresap, kita beri, ini adalah ayam yang sudah diberi bumbu garam dengan sudah dimarinate. Iya, sudah dimarinate 30 menit. Iya. Kemudian kita tinggal masukkan. Nah, jadi sudah dibumbuin ya, dimarinate itu terus tinggal dimasukkan di penggorengan ya, tapi dengan cara tanpa minyak sama sekali. Ya. Jadi tanpa minyak sama sekali. Karena dari ayamnya sendiri sudah keluar ini juga ya, Mbak ya? Karena kulitnya nanti keluar minyak. Itu keluar lemak yang menjadi minyak juga ya, Mbak ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Sudah mulai membakar. Ini kita lihat lagi juga Mbak. Udah jadi. Waduh, ini nih. Nah, bisa dilihat nih ya. Untuk telur asin, oblong-oblong telur asin. Ini telur asinnya nggak pecah nih di dalamnya, bagus banget nih. Oke. Udah, tinggal kita ambil. Kemudian kita hidangkan Mbak. Nah, kita hidangkan ini juga satu persatu ya Mbak ya, supaya nggak pecah ya. Iya. Oh, tapi itu kayak ada keluar ininya ya dari kelapanya ya, minyak karena kelapa ya. Santan atau kelapanya ini kan keluar minyak Mbak. Nah, ini kan nggak gosong nih Mbak. Ini diambil. Oke, sini saya bantu Mbak. Oh, itu dia diambil dulu. Oke. Assistant. Ini luar biasa nih yang nyiapin dari tadi ya. Ini kita pindah ya. Iya, oke, siap Mbak. Tuh kan Mbak. Ya. Ini ayamnya. Tuh kan nggak gosong. Iya ya, nggak lengket lagi. Iya. Nih. Nggak lengket. Coba Mbak, tanpa aku minyak penasaran goreng loh. Iya loh. Tuh kan. Dan ini udah mulai matang ya? Iya. Tuh. Cuma nanti kita tinggal kecapin gitu ya? Ya, tinggal kita kasih Tapi ini bumbu. selera juga ya, bisa bumbu kacang, bisa bumbu macam-macam Mbak. Macam-macam ya. Oke. Kita tinggal terakhir. Nah, ini bumbunya nanti gimana nih Mbak? Untuk tinggal dicampurkan aja nanti. Dicampur. Iya. Tapi ini kan biar matang dulu, agak setengah matang dulu Mbak. Dan ini bagiannya bagian paha ya, jadi matangnya agak lama ya. Oke. Nah, ini sambil Mbak Ita memasak, ini juga juri sedang menilai untuk masakan-masakan yang hari ini juga dimasak oleh DPD DPC dari Jabodetabek, se-Jabodetabek ya, dari PDI Perjuangan. Jadi nanti kita akan tahu siapa yang akan menjadi juaranya yang tadi kita sudah review ya. Intinya adalah memasak makanan tanpa minyak goreng, tanpa digoreng ya. Nah, ini oblok-obloknya ya. Iya. Tuh bagus banget ininya, nggak pecah ya? Nggak pecah. Wah, ini mantap nih kalau pakai nasi putih anget. Waduh, ini petenya beda ya wanginya ya? Iya, pete Cina beda ya? Pete Cina. Oke, cukup. Oke. Taruh sini ya. Wow, udah jadi 4 hidangan dari Mbak Ita. Tinggal satu lagi si ayam bakarnya ya. Nah, ini diambil aja. Ini ya. Ini kita Mbak, kita masukkan. Itu adalah bumbu racikan ya tadi ya Mbak ya? Nah, itu sekarang masih membakar ya.
Mbak Ita. Dan ini adalah semuanya tanpa minyak dan tanpa minyak goreng, tanpa digoreng juga ya. Intinya ini adalah di grill ya. Nah, ini Mbak tinggal. Nah, biar dia meresap dulu ya Mbak ya. Jadi acara hari ini adalah acara demo memasak tanpa minyak goreng, tanpa digoreng. Dan yang pastinya ini memberikan alternatif ya untuk khususnya ibu-ibu di rumah ya, di rumah tangga. Bisa kok memasak dengan cara dikukus, direbus, dipanggang. Dan yang pastinya tadi juga yang seperti kita lihat di awal, kita bisa mengolah minyak sendiri, mandiri ya, dengan cara dari kelapa. Ya, jadi bisa mengolah minyak sendiri dari kelapa. Ya, nanti juga resep-resepnya bisa nanti dilihat di sosmednya PDI Perjuangan ya. Nanti resep-resep hari ini yang kita masak juga ada minyak kelapa. Bagaimana sih cara bikin minyak kelapa akan diupload semuanya ya. Ini udah tinggal bentar lagi. Ini udah meresap ya bumbu-bumbunya. Tinggal nanti kecapnya Mbak. Oh, ini kecap. Kan namanya ayam bakar bumbu kecap. Oh iya benar. Jadi tadi si bumbunya ini terdiri dari bawang merah, bawang putih dan juga ini ada cabai ya. Cabai. Tapi itu juga pilihan ya, kalau nggak pengen pakai cabai bisa paprika untuk merahnya. Oke. Jadi merahnya kalau misalnya nggak kuat pedas bisa pakai paprika. Tapi kalau suka pedas pakai tambah ini. pedas Apa namanya? Cabai. Cabai ya. Dan ini Mbak, kalau saya di rumah sesuai arahan atau instruksi dari Ibu Mega, saya sudah punya namanya cabai, namanya timun, namanya tomat di rumah. Jadi ada urban farming. Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang bisa dimakan, kita tanam sendiri ya. Jadi mandiri ya Mbak ya. Berdikari. Iya, jadi itu sesuai dengan arahan Ibu Mega. Karena memang secara komoditas juga kita nggak pernah tahu ya Mbak ya. Kayak sekarang minyak goreng yang lagi tinggi. Tapi di pasar juga sekarang seperti cabai, bawang, terus juga yang lain-lain. Nah, kalau kita bisa berdikari sendiri, kita nanti akhirnya lebih tenang ya ke depannya ya. Oke. Ini sudah ya Mbak ya? Ini udah nih. Oke. Nah, enak loh Mbak ini mah Mbak. Jadi saya sebelum kerja biasanya masak dulu Mbak. Waduh mantap. Jadi meskipun sibuk di kantor ya, sibuk memimpin di Semarang, tapi tetap tidak melupakan tanggung jawab ya Mbak ya, memasak di rumah ya. Sebagai istri Sebagai istri dan juga ibu rumah tangga. Nah, wah ini enak banget nih wanginya nih, bener deh. Sudah jadi. Ini biar Mbak, ini biar cantik Mbak. Jadi ini sudah terhidangkan ya untuk resep dari Mbak Ita. Ada apa aja Mbak? Silakan bisa disebutkan satu persatu lagi. Jadi ini es duo melon, kemudian lauknya ada ayam bakar kecap, kemudian sambal tempe bakar, oblok-oblok, telur asin, yang terakhir lodeh. Iya, jadi ini semua adalah masakan-masakan tanpa minyak goreng dan juga tanpa digoreng. Jadi ini adalah masakan-masakan yang juga sehat, tapi yang pastinya juga enak karena wanginya juga udah enak banget. Dan yang penting cepet Mbak, karena tadi kan Mbak Tina bisa melihat kan tinggal plung aja kan. Tadi nggak sampai setengah jam ini ya? Nggak sampai setengah jam Mbak Ita udah bisa bikin 5 masakan. Jadi ini untuk ibu-ibu di rumah juga yang nanti sebentar lagi kita memasuki puasa ya. Ini masak ini bisa cepet, tapi tetap sehat. Bukan makanan-makanan yang fast food. Oke. Mbak Ita terima kasih banyak. Mbak Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ita. Wah luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi selamat bertugas ya, dan tetap bisa menularkan ini nih ya, masakan ini ya nanti ke masyarakat dimanapun berada. Oke. Nah sekarang kita langsung aja kita akan mengumumkan sebentar lagi siapa yang akan jadi pemenang di lomba masak
hari ini tanpa minyak goreng dan tanpa goreng. Mbak Ita, terima kasih banyak. Aku ke bawah dulu ya. Makasih. Oke. Fiti. Oke, udah lupain dulu aja. Ramadan tiba, marhaban ya. Cinta hingga takkan berbalas sayang, ku pastikan melayang bodiku saat merasa indah, semua hilang dan usai. Bila cinta ini ternyata janda, engkau beri harapan sudah cukup, kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati.
Oke, nanti diserahkannya bersamaan aja kali ya mungkin ya. Baik, yang kedua akan diumumkan oleh Ibu Rahayu. Silakan Ibu Rahayu. Ya, terima kasih MC. Dan memang kita agak berat karena kebanyakan juga pintar-pintar masak. Dan ini tanpa minyak ini, ibu-ibu harus mulai hari ini menjalankan agar badan kita sehat. Seperti saya tanpa minyak sudah 3 tahun tidak pernah pusing kepalanya, ya. Dan juara kedua adalah DPC Kota Jakarta Pusat. Belum ya? Baik, untuk juara kedua dari DPC Kota Jakarta Pusat. Dan untuk juara pertama akan diumumkan oleh Ibu Yanti. Silakan Ibu. Aduh, ini yang paling mendebarkan nih. Oke, di sini Bapak-bapak dan Ibu tahu kan ini jurinya adalah sangat luar biasa. Yang satunya dari Asosiasi Chef Indonesia, satunya dari Asosiasi Jasa Boga. Jadi di sini memang sudah sangat ahli dan yang kebetulan waktu itu yang menilai untuk kita waktu ulang tahun kita yaitu acara masak pendamping beras ya. Jadi waktu itu aja dengan peserta lebih dari 1.000 ya waktu itu. Nah ini sehingga tadi dengan peserta yang offline memang cuma 19, tapi yang di online itu ramenya minta ampun. Tadi ada di YouTube ya. Ya, tapi yang kita undi yang kita umumkan hanya yang Jabodetabek. Nah, jadi ini memang keputusan. Siapa yang deg-degan? Oke. Oke. Nanti Oke, saya buka tapi tolong dibacain ya karena saya nggak bawa kacamata. Baik. Dan pemenangnya adalah ditutup dulu Bu. Dari DPC DPC Kota Tangerang. Baik, selamat kepada juara ketiga dari DPD Provinsi Jawa Barat, juara 2 dari DPC Kota Jakarta Pusat, dan untuk juara pertama DPC Kota Tangerang. Baiklah, untuk perwakilan 1 orang saja per juara, silakan bisa ke depan. Akan langsung diberikan penghargaan dan juga hadiah oleh Ibu Yanti Sukamdani untuk juara pertama, juara kedua oleh Ibu Rahayu dari Abji dan juga juara ketiga dari Chef Henry. Oke, silakan untuk juara pertama. Silakan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Oke. Oke, ketuanya juga merupakan ketua DPRD dari Kota Tangerang. Terima kasih atas partisipasinya ya, semangat dan selamat. Dan semoga terus bisa disosialisasikan ke masyarakat untuk masakan makanan tanpa minyak goreng, tanpa digoreng ya. Baik, untuk juara kedua silakan untuk Mbak Rahayu bisa diberikan untuk juara kedua dari DPC Jakarta Pusat. Ya, selamat. Juara kedua mendapatkan 3 juta rupiah dan juga ada merchandise dari DPP PDI Perjuangan. Selamat.
Dan yang paling penting adalah semua di sini juara ya. Kenapa di sini semua juara? Karena telah berhasil bisa memasak tanpa minyak goreng, tanpa digoreng, memasak lebih sehat tapi tetap enak ya. Semuanya tetap enak ya. Baiklah, untuk juara ketiga akan diserahkan oleh Chef Henry dari DPD Provinsi Jawa Barat. Baik, mendapatkan 1 juta rupiah dan juga mendapatkan ini penghargaan ya dari DPP PDI Perjuangan. Ini bentuknya piring ya, jadi mengingat bahwa ini adalah acara demo masak tanpa minyak goreng. Nah, baik, terima kasih banyak Chef Andri, terima kasih banyak Ibu Rahayu dan juga Ibu Yanti, terima kasih banyak dan selamat atas acara hari ini, demo memasak tanpa menggoreng, tanpa minyak goreng. Tepuk tangan sekali lagi, mereka. Baik, untuk semua yang telah menyaksikan, terima kasih banyak ya, dan juga kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Sekjen, juga Ibu Yanti Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata, dan hari ini ada Chef Henry, ada Ibu Rahayu, Mbak Ita, terima kasih telah bergabung, dan seluruh DPD DPC se-Jabodetabek yang telah mengikuti demo masak tanpa minyak goreng, dan semua yang telah menyaksikan acara hari ini. Yang pastinya salam sehat untuk semuanya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Merdeka! Selamat yang pun juara ya, yang belum juara pokoknya masih semangat terus. Kita joget enggak? Kak Diratun, kita joget.